Pegunungan naga merah yang berkelok-kelok membentang ke cakrawala yang tak berujung. Bahkan pembudidaya immortal tidak bisa melihat sampai akhir. Di atas salah satu puncaknya, susunan teleportasi yang sangat besar mulai bersinar dengan cahaya. Wus. Jining dan 52 lainnya tiba-tiba muncul di dalam formasi. Itu cepat. Ning melirik sekelilingnya. Meskipun dia sudah menggunakan arai sekali, kecepatan di mana itu mengangkut seseorang masih membuatnya menghela nafas dengan takjub. Tunggu di sini. Segera, pengawal naga hujan akan mengirim orang untuk menyambutmu, kata seorang lelaki tua berwajah merah dengan suara tinggi. Dia adalah salah satu dari 10 tetua berpakaian sederhana yang berada di sekitar barisan dan menjaganya. Kelompok Ning dengan patuh berjalan keluar dari barisan, menunggu di sebelahnya dengan tenang. Segera, sebuah kapal besar dan lebar menukik turun dari awan yang jauh, menyebabkan gelombang udara memancar dari sekitarnya saat mendarat di puncak. Seorang gadis berpakaian pink yang sangat menggerahkan terbang turun dari kapal besar ini. Di belakangnya ada sekelompok wanita yang sama-sama memikat. Untuk sesaat, seolah-olah sejumlah peri telah turun ke dunia fana. Dan kemudian, roh binatang terbang juga, yang masing-masing segera bergerak menuju para pembudidaya. Paman Putih. Ning langsung mengenali Whitewater Hound, yang juga berada di tengah-tengah kelompok binatang roh. Whitewater Hound memiliki ekspresi terkejut dan senang di matanya. Selama 3 bulan terakhir, dia semakin khawatir. Ketika tuan dari binatang roh mati, binatang roh itu akan mendapatkan kembali kebebasannya, dan mereka akan merasakan ketika itu terjadi. Selama periode waktu yang lalu, roh binatang sering pergi dan terbang, dan sebagai satu demi satu pergi, roh binatang yang tersisa mulai memahami bahwa beberapa pembudidaya telah meninggal. Ning, nak, Paman Putih melihat ke arah Ning. Tiba-tiba, dia melihat kepala ular biru kecil, melilit pergelangan tangan Ning. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan terkejut, Ning, nak, ular ini adalah... Ini adalah Azure Skynake, Ning mengirim mental kepadanya. Dia adalah Azure Skynake yang aku lawan di masa lalu, ketika aku berpetualang melalui Ismaun Marsh. Kali ini, kami cukup beruntung untuk bertemu lagi di rawa-rawa liar pegunungan Gaol, dan dapat dikatakan bahwa kami mengalami peristiwa hidup dan mati bersama. Mungkin karena aku menyelamatkannya, dia secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi binatang rohku. Dan begitulah yang terjadi. Whitewater Hound mengangguk dengan lembut. Dia melihat ke arah Azure Skynake dengan keramahan di matanya sambil secara mental berkata kepada Ning, Azure Skynake akan sering menemukan beberapa situs harta karun, dan mereka memiliki potensi pertumbuhan yang menakjubkan. Mereka memang sangat cocok untukmu, Ning. Jadi kamu, Paman Putih. King Ching mengirimnya. Whitewater Hound memandangnya, geli di matanya. Kamu adalah saudara yang baik dengan ayah Jining, kan? Saya mendengar bahwa Anda berasal dari Gunung Walet juga. Aku juga. Bisa dibilang kita berbagi kampung halaman yang sama. Saya sendiri, Tuan, dan Anda, Paman Putih kami dapat digambarkan sebagai 3 pahlawan Gunung Walet. Titik. Sementara Ning dan pembudidaya lainnya sedang mengobrol dengan binatang roh mereka, sekelompok wanita cantik yang memikat menatap dengan rasa ingin tahu ke arah mereka. Pemimpin mereka, wanita berjubah merah muda, menunggu sebentar, lalu akhirnya berkata, semuanya ke-52 orang itu semua memandang ke arahnya. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda semua karena telah selamat. Anda dapat memanggil saya sebagai Daois Yulan. Dagingnya di bawah jubah merah muda tampak terlihat dan tersembunyi, dan suaranya bahkan lebih karismatik yang tak tertahankan. Pengikut Ning, Klujade, dapat digambarkan memiliki kecantikan dan daya tarik bawaan, tetapi karisma wanita ini jelas berasal dari beberapa teknik atau seni rahasia yang telah dia latih. Tapi daya pikatnya bahkan lebih kuat. Selain itu, dia adalah seorang Taois primal ini membuatnya sehingga bahkan ahli Wanxiang rentan terhadap hati Dao mereka yang terpengaruh oleh pesonanya. Kalian masing-masing, tolong tunjukkan mayat di Remonster Wanxiang untuk pemeriksaan saya. Saya akan mengulasnya satu per satu. Taois Yulan memandang mereka masing-masing, matanya dipenuhi dengan tatapan menggoda dan memikat. Bagi mereka yang belum mendapatkan mayat Wanxiang di Remonster, Anda harus berdiri ke depan sekarang, untuk membantu menghemat waktu saya. Segera, 7 sosok keluar. Adapun Ning dan yang lainnya, mereka menghasilkan mayat Wanxiang di Remonster untuk diperiksa. Tubuh di Remonster secara bawaan berbeda dari tubuh manusia. Tubuh manusia pada dasarnya lemah kecuali mereka dilatih sebagai Vingats, tubuh mereka akan sangat rapuh. Di Remonster, bagaimanapun, berbeda banyak dari mereka memiliki kemampuan bawaan tertentu yang memberi mereka kekuatan fisik yang hebat. Meskipun mereka jauh dari cocok untuk Vingats,
mereka dapat dianggap sebagai berdiri di suatu tempat antara manusia dan Vingats. Banyak ras mengerikan bahkan akan mengubah beberapa bagian tubuh mereka yang lebih mematikan menjadi harta sihir intrinsik. Dari sini, orang bisa melihat betapa luar biasanya tubuh mereka. Inilah sebabnya mengapa cukup mudah untuk mengetahui, dari mayat, apakah monster memiliki level Wan Xiang atau tidak. Taois Yulan menyebarkan akal sehatnya, langsung mengirimkannya ke kepala setiap mayat di Remonster. Setelah satu napas, Taois Yulan mengangguk dengan lembut. Sangat bagus. Mereka semua telah mencapai level Wan Xiang di Remonster. Kalian bertujuh, tetap di sini. Nanti, seseorang akan datang untuk mengatur kepergianmu. Taois Yulan melihat 7 sosok yang tampak agak kuyu, lalu mengalihkan pandangannya ke kelompok Ning. Adapun 45 dari kalian, bawalah makhluk roh kalian dan bawa mereka ke kapalku. Beberapa saat kemudian, Taois Yulan yang sangat memikat memimpin kelompok Ning naik ke kapalnya. Ini Taois Yulan, astaga, dahi Ning memiliki kilau samar keringat, dan dia bahkan merasakan api samar mulai mengaduk di pinggangnya. Di masa lalu, Ning tidak pernah tergerak bahkan oleh sosok-sosok yang menyihir seperti Klujade atau Nine Lotus. Namun, daya pikat Yulan Taois ini jelas berasal dari beberapa teknik atau seni yang telah dia latih. Bagaimana teknik memukau seorang Taois primal bisa dengan mudah diabaikan? Wajah Mu Nordsen di dekatnya benar-benar memerah. Faktanya, beberapa ahli Wan Xiang bahkan memiliki mata merah sekarang. Namun, hati dao mereka yang pemarah memungkinkan mereka untuk tetap tenang, pada akhirnya. Adapun Taois Yulan, dia menyapu mereka dengan tatapan, lalu tertawa lembut. Tatapan ini, tawa ini, seketika, beberapa ahli Wan Xiang menutup mata mereka. Dombringer, apa Dombringer? Gumam Ning diam-diam pada dirinya sendiri. Tidak heran, dalam kehidupan saya sebelumnya di bumi, ada begitu banyak catatan sejarah kasus di mana wanita cantik membawa malapetaka dan kehancuran ke seluruh bangsa. Ahli Wan Xiang ini semuanya memiliki hati dao yang kokoh, namun mereka semua sangat tertarik padanya. Jika dia ingin memikat Kaisar Fana, dia akan dengan mudah dapat menyebabkan Kaisar itu tidak lagi peduli dengan kerajaannya, dan hanya peduli untuk dia. Kapal terus terbang menembus awan. Taois Yulan melambaikan tangannya, dan satu demi satu buku mulai terbang menuju Ning dan sisanya dari 45. Selamat kepada kalian yang ke-45 karena telah menjadi pengawal naga hujan yang baru. Taois Yulan melanjutkan, sekarang kamu telah menjadi pengawal naga hujan. Kamu telah mendapatkan beberapa hak istimewa milik penjaga naga hujan. Pada saat yang sama, Anda juga memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab kepada Rain Dragon Guard. Perhatikan baik-baik. Ning dan yang lainnya mulai membolak-balik buku. Saat dia melakukannya, Ning diam-diam menghela nafas dengan takjub. Rain Dragon Guard benar-benar sesuai dengan reputasinya. Deskripsi buku ini tentang kekuatan khusus yang mereka miliki. Rain Dragon Guard benar-benar luar biasa sombong dan mendominasi. Para pembudidaya abadinya menyelubungi diri mereka sendiri dalam otoritas kekaisaran, dan semuanya dapat bertindak tanpa hukuman. Klan Northmont dari Stillwater hanya bisa bertindak sesuka mereka di Stillwater Mandiri, tetapi Rain Dragon Guard bisa melakukan hal yang sama di hampir semua komando di seluruh dinasti Grensia. Tanggung jawab. Ning memberi mereka pandangan sekilas. Mereka cukup sederhana. Pengawal naga hujan dengan cakar satu setiap 10 tahun, mereka harus menyelesaikan misi yang bernilai 1 titik karma. Ini adalah misi yang paling biasa. Rain Dragon Guard dengan 2 cakar setiap 100 tahun, mereka harus menyelesaikan misi dengan total 100 poin karma, nilai dari misi normal dengan 2 cakar. Penjaga naga hujan 3 cakar setiap 1000 tahun, mereka harus menyelesaikan misi senilai total 10.000 poin karma, nilai misi 3 cakar normal. Penjaga naga hujan 4 cakar setiap 10.000 tahun, mereka harus menyelesaikan misi senilai total 1 juta poin karma, nilai misi 4 cakar normal. Rain Dragon Guard dengan 5 cakar ini adalah anggota tertinggi dari Rain Dragon Guard. Mereka mampu memobilisasi pasukan Rain Dragon Guard, dan sebanding dengan kekuatan Markis. Buku itu menjelaskan persyaratan dasar dan tanggung jawab penjaga naga hujan. Untuk ahli Wan Xiang seperti Jining, melakukan satu misi setiap 10 tahun sudah cukup. Misalnya, jika Anda melakukan misi kecil seperti membunuh Bei Zishan, setelah selesai, Rain Dragon Guard tidak akan lagi mengganggu Anda untuk sementara waktu. Beberapa dewa longgar akan menghabiskan ribuan atau puluhan ribu tahun antara menjalankan misi. Sebagai perbandingan, hidup mereka cukup santai. Ini tidak terlalu buruk. Nordsen mengirim ke Ning, saudara magang senior, menjadi penjaga naga hujan tidaklah sulit. Berdasarkan apa yang dikatakan di sini kita dapat melanjutkan dan menjalankan misi, 10 karma. Setelah melakukannya,
kita bisa bersantai selama 1 abad. Kita bisa santai, ya, tapi dengan melakukan itu, kita tidak akan bisa memperoleh seni rahasia, kemampuan ilahi, atau harta sihir. Ning dikirim kembali. Nordsen segera membalik-balik beberapa halaman lagi, lalu menatap. Apa? Kemampuan ilahi dan seni rahasia membutuhkan pertukaran poin karma. Dan juga memiliki persyaratan dalam hal peringkat. Banyak kemampuan ilahi hanya bisa diperoleh oleh penjaga Rain Dragon dengan 2 cakar atau 3. Namun, ada satu pengecualian jika seseorang menjadi penjaga pengawal naga hujan. Sudah selesai membaca, Taois Yulan mengalihkan pandangannya ke kelas baru pengawal naga hujan ini. Dapat dikatakan bahwa kami pengawal naga hujan memiliki jumlah seni rahasia dan kemampuan suci paling banyak di seluruh dunia ini. Bahkan klan Northmont dari Stillwater tidak dapat dibandingkan dengan kami dalam hal ini, karena kami adalah kekuatan paling kuat dari seluruh dinasti Grensia. Namun, banyak kemampuan ilahi dan harta berharga ini tidak dapat diberikan begitu saja kepadamu. Lagi pula tidaklah adil atau merata bagi kalian semua untuk hanya melakukan satu misi, lalu bersantai selama berabad-abad dan mendapatkan akses ke semua hal ini. Taois Yulan melanjutkan, jadi, Anda memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah berlatih secara perlahan setelah kamu menjadi Rain Dragon Guard 2 cakar atau 3 cakar, kamu perlahan-lahan akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kemampuan ilahi. Ning dan semua orang mengangguk. Pengawal naga hujan bercakar 2 sebanding dengan Taois primal biasa yang berkuasa Blood Shadow adalah salah satu contohnya. Namun, Rain Dragon Guard 3 cakar mungkin sebanding dengan Dewa Longgar. Menunggu selama itu untuk berlatih mungkin akan terlambat. Pilihan kedua adalah menjadi anggota penjaga Rain Dragon Guard, prajurit paling setia dari dinasti Grensia. Jika kamu melakukannya, Rain Dragon Guard secara alami akan mengeluarkan sedikit usaha untuk melatihmu. Taois Yulan menyapu mereka dengan tatapannya. Pikirkan baik-baik ini. Baik sekarang, setahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, atau seabad dari sekarang kami akan selalu menyambut Anda untuk bergabung dengan kami sebagai kiper. Ning dan yang lainnya mengerti dengan baik bahwa Rain Dragon Guard biasa seperti deputi atau pengikut. Mereka cukup bebas, dan mereka memiliki beberapa kekuatan khusus, tetapi penjaga Rain Dragon Guard pada dasarnya adalah pasukan setia dari dinasti Grensia. Sebenarnya, di awal sejarah Rain Dragon Guard, setiap Rain Dragon Guard dimandatkan untuk diatur dengan cara yang sama dengan kiper yang sekarang diatur. Namun, pembudidaya abadi, pada dasarnya, mengejar kehidupan tanpa beban dan tanpa ikatan. Semakin berbakat seorang kultivator immortal, semakin sedikit mereka suka diatur. Jadi, jika aturannya terlalu ketat, satu-satunya hasil bagi banyak pembudidaya yang paling tak tertandingi, kuat, dan berbakat akhirnya meninggalkan Rain Dragon Guard. Dengan demikian, Rain Dragon Guard, agar dapat menarik banyak elit dari seluruh dunia, akhirnya membentuk anisasi, Keepers yang berdiri sendiri. Akibatnya, banyak pengembara tunggal dan Dewa Longgar soliter yang telah berlatih di pegunungan pribadi mereka semua memutuskan untuk bergabung dengan Rain Dragon Guard. Kekuatan dan reputasi Rain Dragon Guard langsung melejit, dan mereka menjadi kekuatan militer nomor 1 yang tak terbantahkan dari seluruh dinasti Grensia. Ada banyak kekuatan besar yang diam-diam menjadi anggota Rain Dragon Guard, dan kemungkinan besar, hanya ada sedikit orang di seluruh dinasti Grensia yang bisa menghitung semuanya. Tidak ada yang tahu tentang semua orang tua aneh dan tokoh berbakat yang bersembunyi di dalam Rain Dragon Guard. Dan hari ini, Ning telah menjadi anggota penjaga juga. Meskipun, dia tentu saja tipe yang paling biasa Rain Dragon Guard dengan 1 cakar. 2 jam kemudian, Jining dan yang lainnya, setelah memperoleh jimat penjaga naga hujan, dipandu oleh Taois Yulan menuju istana yang indah, penuh dengan patung dan lukisan. Istana itu tingginya kira-kira 300 meter, dan panjangnya hampir 3.000 meter. Ini adalah repositori Dao kami, kata Taois Yulan sambil tersenyum. Ini memegang teknik yang tak terhitung jumlahnya, seni rahasia, dan berbagai keterampilan. Anda dapat melihat baik-baik namun, binatang rohmu tidak bisa. Paman Putih, King kecil, tunggu aku di luar. Ning dan Nordsen segera mengikuti yang lain, memasuki istana ini. Repositori Dao dari Rain Dragon Guard terlalu luas. Ini jauh lebih besar daripada istana repositori Dao dari perguruan tinggi hitam putih kita, kata Nordsen sambil menghela nafas. Ya, Ning menatap tentang dirinya sendiri serta dia berjalan ke depan. Ada 360 jenis teknik pemurnian ki peringkat immortal. Ini teriakan kaget terdengar dari jauh. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Ning dan Nordsen juga berubah. 360. Bahkan Black White Cholege hanya memiliki 28.
Sebenarnya ada teknik Ki Refining yang memungkinkan seseorang mencapai level yang murni. Level yang bahkan di atas teknik pemurnian Ki level immortal. Teriakan kaget lainnya dari jauh. Setelah mendengar ini, Ning dan Nordsen segera berlari. Ada meja kristal yang tak tertandingi dan diukir dengan indah di sini, dan di atasnya ada dua buku. Sampul buku memiliki titik-titik cahaya berbintang yang melayang di atasnya, dan di samping buku-buku itu ada seorang pemuda berambut perak. Pemuda berambut perak itu memiliki salah satu buku berbintang ini di tangannya. Saat membaca buku itu, dia berseru dengan kaget, ini sebenarnya membutuhkan 1000 hingga 1500 kg esensi unsur cair untuk menerobos ke tingkat Wanxiang. Apakah itu luar biasa? Teknik pemurnian Ki tingkat abadi umumnya hanya membutuhkan 400 hingga 800 kg. Beberapa orang berlari mendekat, dan beberapa dari mereka bergerak cukup cepat. Meskipun Ning dan Nordsen sama-sama melihat dua buku di atas meja, mereka langsung disambar oleh pengawal naga hujan baru lainnya. Saat membacanya, penjaga baru lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas kaget. Jika seseorang berlatih dalam teknik level yang murni ini, maka peluang seseorang untuk mencapai tahap Void dan menjadi Earth Immortal beberapa kali lebih tinggi daripada jika seseorang menggunakan teknik level Immortal. Fondasi yang lebih kuat adalah, semakin baik. Banyak orang yang hadir bahkan belum pernah mendengar tentang teknik Pureyang. Mereka hanya tahu 4 tingkat teknik peringkat fana, peringkat bumi, peringkat surga, dan peringkat immortal. Mereka tidak membayangkan bahwa ada yang lebih kuat, Pureyang Rank. Harus dipahami bahwa bahkan Black White Cholege, yang telah menghasilkan Celestial Immortal, tidak memiliki teknik seperti itu. Kamu tidak mengerti. Suara sombong seorang wanita berjubah hijau yang cukup menarik terdengar. Teknik pemurnian Ki dapat dibagi menjadi teknik peringkat mortal, peringkat bumi, peringkat surga, peringkat immortal, dan peringkat Pureyang. Namun, secara umum, bahkan anisasi yang paling tinggi dan paling mapan, seperti klan Northmont dari Stillwater dan Marquisate lainnya, hanya akan memiliki akses ke teknik pemurnian Ki peringkat immortal. Hanya orang-orang seperti Rain Dragon Guard, anisasi paling kuat dari seluruh kerajaan besar dinasti Xia Agung, yang memiliki teknik peringkat yang murni. Bahkan klan Stillwater di Northmont tidak memilikinya. Ning merenung dalam hati, mungkin memang begitu, tapi jangan berani mengumumkannya. Bagaimanapun, banyak Marquisate di dunia yang luas ini mungkin memiliki kekuatan dan teknik khusus tertentu, tetapi mereka semua harus menyembunyikannya, karena takut dinasti Xia Agung akan mencurigai mereka ingin memberontak. Apa? Hanya penjaga Rain Dragon Guard yang bisa berlatih dalam hal ini. Dan bahkan penjaga harus memiliki 1000 poin karma sebelum mendapatkannya. Rain Dragon Guard biasa seperti kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Saya ingin beralih ke pelatihan dalam teknik tingkat yang murni. Segera, orang-orang ini membalik ke halaman terakhir mengenai teknik tingkat yang murni. Seketika, mereka semua mulai mengutuk dan mengerang. Ning punya pikiran. Astaga, dia bergerak langsung menuju meja yang berisi teknik pemurnian Ki peringkat 360 Immortal, segera mulai membolak-baliknya. Rain Dragon Guard baru lainnya juga sepertinya memikirkan sesuatu, dan mereka juga datang untuk membolak-balik buku. Penjaga dari Rain Dragon Guard membutuhkan 100 poin karma untuk mempelajari ini. Rain Dragon Guard bercakar 1 membutuhkan 10.000 poin karma untuk mempelajari ini. Rain Dragon Guard 2 cakar membutuhkan 100.000 poin karma untuk mempelajari ini. Ning membalik-balik persyaratan, lalu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, teknik Ki Refining peringkat immortal masih cukup berharga. Untuk Rain Dragon Guard biasa untuk mendapatkan 10.000 poin karma mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka berulang kali. Mereka mungkin harus bertarung selama puluhan tahun sebelum mengumpulkan cukup banyak. Kejam. Itu hanya kejam. Beberapa pembudidaya menggelengkan kepala. Ning menggelengkan kepalanya juga. Awalnya, dia ingin beralih ke pelatihan dalam teknik peringkat pure yang dengan atribut air, tapi sayangnya, semua teknik itu disediakan untuk penjaga. Itu cukup umum bagi seseorang untuk mengubah teknik. Misalnya, ketika dia berada di wilayah Gunung Walet, Ning telah berlatih seni elemen air, yang cukup rata-rata, sementara setelah tiba di perguruan tinggi hitam putih, dia telah mendirikan yayasannya dengan sumber air mengalir. Jika dia kemudian beralih ke pelatihan dalam teknik pure yang lebih baik walaupun tidak akan sebaik jika dia melatihnya sejak awal, itu akan tetap luar biasa. Sayangnya bagaimana bisa Rain Dragon Guard dengan mudah membiarkan teknik ini dipelajari oleh orang lain. Segera, mereka tiba di lantai 2 istana. Sangat sulit untuk mempelajari kemampuan Divine juga. Ada 89 kemampuan ilahi, tetapi lebih dari setengahnya hanya diperuntukkan bagi penjaga. Persyaratan untuk teknik transformasi surgawi adalah yang terendah,
pengawal naga hujan satu cakar hanya membutuhkan 10 poin karma. Ning dan yang lainnya membolak-balik satu manual kemampuan ilahi demi satu. Transformasi surgawi, penghindaran api pelangi, memindahkan pegunungan, membalikkan laut, teknik-teknik ini semua menyebabkan mata Ning menjadi merah karena nafsu. Masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda. Transformasi surgawi, secara alami paling mudah dipelajari, sedangkan yang paling sulit adalah kemampuan ilahi yang dikenal sebagai mata naga obor, diperlukan satu untuk menjadi penjaga, dan juga telah mengumpulkan 10 juta poin karma. 10 juta. Ning diam-diam terdiam. Dia telah mendengar tentang mata naga obor, sejak lama ini adalah kemampuan ilahi yang hanya muncul di legenda, dan merupakan kemampuan ilahi yang setara dengan orang-orang seperti Hao Yi Shooting the Suns. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini, hari ini. Jelas, akar dari dinasti Grensia sangat dalam, karena mampu menghasilkan kemampuan ilahi yang legendaris. Mata naga obor, hanya di sini untuk menarik perhatian orang. Ning menggelengkan kepalanya. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi penjaga jelas, seseorang harus sepenuhnya setia pada dinasti Grensia. Dan itu membutuhkan 10 juta poin karma, ini akan sangat sulit bahkan untuk seorang dewa bumi. Jelas, hanya penyuling tubuh Vingot yang benar-benar kuat yang dapat memenuhi persyaratan ini. Tapi akankah kekuatan utama di antara penyuling tubuh Vingot menjual hidupnya untuk melayani dinasti Xia Agung, demi satu kemampuan ilahi? Tapi tentu saja, Ning juga mengerti bahwa kemampuan ilahi ini pasti sangat kuat. Tetap saja, dibandingkan dengan Star Seizing Hand-ku, itu mungkin masih sedikit lebih lemah, dia merenung pada dirinya sendiri. The Star Seizing Hand ini berada di peringkat 10 besar dari kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikembangkan sejak Pangu telah mendirikan surga. Itu tidak terlalu realistis bagi dinasti Grensia untuk memperoleh salah satu dari 10 kemampuan ilahi teratas. 360 jenis teknik pemurnian Ki peringkat immortal. 3 peringkat yang murni, 89 kemampuan ilahi, 61 teknik kehendak ilahi, 102 teknik terlarang. Ada juga sejumlah harta unik lainnya serta bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka hanya tercatat di buku, persyaratan untuk memperolehnya semua dicatat dengan jelas, dan karena semuanya disebutkan, mengingat sumber daya Rain Dragon Guard, mereka pasti bisa memproduksinya. Bahkan harta sihir peringkat immortal tersedia untuk diperdagangkan. Peringkat abadi. Saya mendengar bahwa bahkan banyak dewa kekurangan harta dari peringkat itu. Sayangnya, sekali lagi, ini membutuhkan seseorang untuk menjadi penjaga, dan seseorang yang telah mengumpulkan sejumlah besar poin karma. Titik. Dia terus membaca tentang apa yang tersedia. Bahkan Jining dan Munordsen, murid Black White Cholege, anisasi terkuat ketiga di Stillwater Mandiri, merasa tergerak dan berhasrat. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaan Rain Dragon Guard baru yang biasa. Mereka semua memiliki perasaan gatal di hati mereka. Dalam hal repositori Dao, Rain Dragon Guard benar-benar nomor 1 di seluruh dinasti Grensia. Semuanya, apa yang telah kamu putuskan? Saat Ning dan yang lainnya berjalan keluar, Taois Yulan, melihat ekspresi tidak senang di wajah mereka, berkata kepada mereka, jika Anda bergabung dengan penjaga, maka Anda akan langsung melayang ke surga. Ning dan sisanya semua tenang. Aku tidak terburu-buru. Anda dapat meminta untuk diterima untuk bergabung dengan penjaga kapan saja. Adep Yulan menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, semakin lama kamu bergabung dengan penjaga Rain Dragon Guard, semakin banyak waktu pelatihan yang kamu buang. Mungkin, karena waktu yang Anda sia-siakan, Anda tidak akan bisa naik ke level tertinggi dari jalur immortal Anda. Tiba-tiba, seorang pria pendek gemuk keluar dari kelompok itu. Dengan tatapan tajam di matanya, dia berkata dengan suara rendah, aku akan bergabung dengan penjaga. Taois Yulan langsung tertawa, senyumnya seindah bunga. Bagus sekali. Kamu adalah yang pertama dari kelompok ini. Memilih untuk menjelajah dunia, tanpa beban. Atau untuk memberikannya sebagai imbalan atas kesempatan untuk memperoleh teknik dan seni tingkat atas yang sesungguhnya. Manakah pilihan yang lebih baik? Sejak zaman kuno, tidak pernah ada jawaban yang jelas. Adapun Jining, karena dia memiliki akses ke kemampuan ilahi, seni rahasia, dan teknik dari Black White Cholege, dia secara alami tidak terlalu tersentuh. Dinasti Grensia benar-benar menggunakan segala cara yang tersedia untuk memikat pengawal naga hujan menjadi penjaga. Ning menghela nafas pada dirinya sendiri. Yang terpenting dari semuanya, dinasti tidak pernah memaksa siapapun, terserah keputusan masing-masing orang. Jika Anda bergabung dengan penjaga, Anda tidak perlu menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Sungguh langkah yang luar biasa. Setiap orang. Suara Taois Yulan terdengar sekali lagi.
Setelah menjadi Rain Dragon Guard, sukumu akan diberkati juga. Di dalam wilayah suku dan klan Anda dapat mengukir wilayah 10.000 km persegi. Selama kamu masih hidup, wilayah ini akan dilindungi oleh Rain Dragon Guard. Pasti tidak akan ada orang yang berani menyerangnya. Ini termasuk Marquis of Stillwater. Ning tertawa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih muda dan bertemu dengan Adep Mu Xiao, Adep telah mengatakan hal yang sama kepadanya. Bahkan jika kamu mati, tanah ini akan tetap dilindungi selama 1000 tahun. Taois Yulan tiba-tiba tertawa, seindah bunga yang mekar. Tapi jika kamu menjadi penjaga, bahkan jika kamu mati, wilayahmu akan tetap dilindungi selama 10.000 tahun. 10.000 tahun. Ning terkejut. 10.000 tahun adalah waktu yang cukup bagi klan untuk menghasilkan beberapa tokoh yang benar-benar kuat, jika berfokus untuk melakukannya. 10.000 tahun damai. Ini belum tercatat di buku manapun. Selain beberapa orang yang sudah tahu tentang ini, sebagian besar pengawal naga hujan yang baru masih sangat terkejut. Jika Anda ingin bergabung dengan penjaga, Anda dapat melakukannya kapan saja. Taois Yulan berbalik dan berjalan pergi. Sambil melakukannya, dia berkata, ayo pergi. Ayo tandai wilayah klanmu. Mereka berjalan ke aula kuno, di mana masing-masing pengawal naga hujan baru menandai wilayah mereka. Klan Ji. Kota 10.000 pedang. Pena di tangan, Ning dengan ringan mengitari area di peta, meliputi area seluas 10.000 km persegi di sekitar kota 10.000 pedang, dengan keempat kota prefektur hampir tidak termasuk di dalamnya juga. Pria tua di depan meja itu mengangguk. Menerima peta kulit dari Ning, dia menggulungnya kembali, lalu memberi Ning jimat. Dia berkata, ambil ini dan minta seseorang yang setidaknya berada di level Shifu untuk mengikatnya, lalu gantung di gerbang kota 10.000 pedang. Ning menerimanya, lalu segera pergi. Satu demi satu orang masuk, memetakan wilayah pilihan mereka. Beberapa praktisi tunggal tidak memiliki klan, jadi untuk saat ini, mereka memilih untuk tidak menggambar. Jika Anda ingin bergabung dengan penjaga, Anda dapat melakukannya kapan saja. Sehelai daun bunga teratai muncul di bawah kakinya, lalu mengangkatnya ke udara. Suaranya bergema di langit saat dia berkata, sekarang, kalian masing-masing dapat melakukan apapun yang kalian mau. Namun, ingat satu hal, Anda sekarang adalah pengawal naga hujan dengan satu cakar. Setiap 10 tahun, Anda harus menyelesaikan misi untuk setidaknya satu titik karma. Ini adalah tanggung jawabmu sebagai Rain Dragon Guard. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan ini, Anda akan ditangkap dan dipaksa untuk menjalankan misi. Jika Anda tidak dapat melaksanakannya, maka Anda akan diusir. Suaranya bergema di udara. Adapun Taois Yulan sendiri, berdiri di atas daun teratai itu, dia dengan anggun melayang ke awan, menghilang ke pegunungan. Kakak magang senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Nordsen. Ning menjawab, apa yang bisa kita lakukan? Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun divisi Rain Dragon Guard ini memiliki repositori dao yang berlimpah, seseorang harus menggunakan poin karma untuk menukarkannya. Kami tidak memiliki poin karma sama sekali, kami harus bergegas dan menerima beberapa misi. Setelah melakukannya, Rain Dragon Guard tidak akan mengganggu kita. Ayo terima misinya, lalu kembali ke Stillwater City dan jual barang-barang yang kita peroleh di rawa-rawa liar. Nordsen tertawa. Baik, ayo pergi. Ular biru kecil itu melilit pergelangan tangan Ning, dan guk-guk putih besar berada di belakang punggungnya. Di sisinya adalah saudara magang juniornya, Nordsen. Mereka berdua pergi untuk menerima misi, dan kemudian kembali ke kota Stillwater. Ning, Nordsen, Whitewater Hound, dan Qingqing duduk di atas kapal perang berkepala naga. Mereka dengan cepat melayang ke langit dan ke awan. Kakak magang senior, misi ini tidak begitu sulit, kata Nordsen. Sejujurnya, kita seharusnya mengambil 20 atau 30 misi titik karma. Saat kita berdua bergabung akan sangat sulit untuk menemukan Wan Xiang Adep yang cocok untuk kita. Jadilah sedikit lebih rendah hati, kata Ning sambil menyeringai. Jika kita bertemu dengan saudara-saudara magang senior seperti Blood Shadow, Oliver, atau Sloppy, apakah kita bisa mengatasinya? Mereka, mereka mulut Nordsen membuka dan menutup beberapa kali. Sejujurnya mereka benar-benar tidak akan bisa. Ini adalah tokoh-tokoh yang telah memahami jalan Dao yang lengkap dan yang pasti sebanding dengan Taois primal. Ning berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena kami membunuh beberapa ahli Wan Xiang dan diremonster Wan Xiang, kami tidak terkalahkan. Selain itu, kami telah mengambil 2 misi, 10 titik karma. Selama kita bisa mencapainya, untuk abad berikutnya, kita akan benar-benar bebas. Benar, 100 tahun kebebasan sudah cukup baik. Nordsen mengangguk,
lalu menggertakkan giginya. Sebelum pergi ke markas misi militer, saya benar-benar tidak tahu bahwa wilayah ini memiliki begitu banyak tokoh keji yang hadir. Benar-benar ada segala macam pria keji di sini. Benar, sebuah petunjuk dari niat membunuh muncul di mata Ning juga. Markas besar misi militer memiliki banyak misi, yang sebagian besar melibatkan pembunuhan beberapa individu yang telah melakukan dosa yang sangat berat. Dosa-dosa ini telah mencapai titik menyebabkan dao surga menyebabkan dosa berputar-putar tentang para pendosa ini. Dengan membunuh mereka, seluruh kekayaan dinasti Xia Agung akan meningkat. Secara alami, dinasti akan mengatur mekanisme jangka panjang untuk memastikan hal ini terjadi. Keduanya satu membantai manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk melatih mata neraka iblis miliknya. Yang lain benar-benar mampu mengolah Raja Janin Hantu, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak bayi yang dia bunuh. Nordsen menggelengkan kepalanya. Selain itu, ini hanya misi 10 poin karma. Misi-misi itu untuk puluhan atau ratusan ribu poin karma mereka mengharuskan seseorang untuk membunuh beberapa sosok iblis yang benar-benar jahat, menakutkan, yang menyebabkan sakit kepala bahkan bagi dinasti Grand Xia itu sendiri. Meskipun dikelilingi oleh dosa yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih mampu menahan 3 bencana dan 9 kesengsaraan. Ketika seseorang memulai jalan yang benar, seseorang harus dapat memahami Dao, harus memperbaiki hati Dao-nya, dan bergerak selangkah demi selangkah. Namun, di jalur yang menyimpang, segalanya bergerak lebih cepat. Meskipun mereka menyebabkan dosa berputar di sekitar seseorang, membuat 3 bencana dan 9 kesengsaraan tumbuh lebih kuat, jalan jahat yang menyimpang ini juga dapat membuat kekuatan seseorang meroket, yang sebenarnya akan membuat melawan bencana dan kesengsaraan jauh lebih mudah. Namun, pada akhirnya, meskipun jalan jahat memungkinkan Anda untuk tumbuh lebih kuat sementara, mereka tidak pernah bertahan lama. Ketika saatnya tiba untuk kesengsaraan surgawi, mereka yang berjalan di jalan yang benar dan ortodoks memiliki kesempatan untuk menjadi dewa surgawi bahkan jika mereka gagal, mereka akan menjadi dewa longgar. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka yang berada di jalur keji dan menyimpang untuk menjadi dewa surgawi, dan sangat sedikit dari mereka yang bahkan bisa menjadi dewa longgar. Ini karena kesengsaraan surgawi bagi para praktisi seni keji terlalu menakutkan. Kami mencapai Stillwater City. Nordsen melirik ke bawah. King kecil. Ning melirik ular biru kecil di pergelangan tangannya. Es glasial kunomu, beri aku setengahnya. Suara mendesing. Ular biru kecil itu langsung berubah menjadi kabut, lalu berubah menjadi gadis berjubah biru. Matanya benar-benar bulat, dan dia berkata dengan marah, itu milikku, guru. Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Kau bandit orang pembawa sial, aku benar-benar salah menilaimu. Pemuda yang murni dan polos di masa lalu itu sebenarnya telah menjadi sangat kejam. Anda benar-benar tidak memiliki. Tutup mulutmu, Ning buru-buru menyalak. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, dasar kikir, kamu tidak mungkin menghabiskan sepotong es glasial kuno yang begitu besar. Saya akan membantu Anda menjualnya di Gunung Harta Karun Surgawi dengan imbalan esensi unsur cair, untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan. Dipahami. Qingqing mengerjap, lalu bergumam, sebaiknya kamu tidak membaca sekilas. Ikut denganku dan lihat saat aku menukarnya dengan esensi unsur cair. Apakah itu bisa diterima? Ning benar-benar terdiam. King kecil terlalu kikir. Baik, ini dia. Qingqing mengulurkan tangannya. Suara mendesing. Sepotong es glasial kuno seukuran gunung kecil langsung muncul di depan tangannya. Mulut Nordsen di dekatnya segera terbuka. Dia melolong, kamu ular hijau kecil, kamu memiliki begitu banyak es glasial kuno, tetapi kamu hanya memberiku sepotong kecil. Dan untuk berpikir aku sangat berterima kasih padamu. Qingqing bahkan tidak melirik Nordsen yang berteriak itu. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim ki elementalnya keluar, membelah gunung es glasial kuno, membaginya menjadi 2. Dia kemudian menyimpan setengahnya, memberikan setengah lainnya ke Ning. Ayo pergi ke Gunung Harta Karun Surgawi. Kapal perang berkepala naga itu meluncur ke bawah, menuju kota kuno Stillwater yang sangat besar itu. Setelah kembali ke Stillwater City, Ning dan Nordsen langsung merasakan keakraban dan nostalgia bagaimanapun, mereka telah tinggal di sini selama lebih dari 3 tahun. Setelah berada di dalam Gunung Harta Karun Surgawi selama 1 jam, kelompok Ning muncul kembali. Milikmu. Ning menyerahkan botol giok ke Qingqing di dekatnya. Qingqing menerima botol itu, dengan hati-hati memeriksa isinya. Ada persis 2.650 kg esensi unsur cair di dalamnya. Ini adalah jumlah persis yang diperoleh Ning saat menjual es glasial kuno. Baru sekarang dia mengangguk, puas. Ning menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lalu dia menoleh ke Paman Putih.
Paman Putih, ini untukmu. Ketika Ning melihat manusia berjubah putih, berambut putih Paman Putih, yang terlihat sangat mirip dengan ayah Ning sendiri, dia merasa semua lebih hangat dan penuh kasih ke arahnya. Whitewater Hound berjalan mendekat. Setelah melakukan pemeriksaan, dia terkejut ada 4.000 kg esensi unsur cair di dalam botol ini. Dia menggelengkan kepalanya dan mengirim mental, Ning, nak, jumlah esensi unsur cair ini akan meningkatkan kekuatanmu secara dramatis. Tidak perlu menyia-nyiakannya untukku. Saya memiliki 3.000 kg lagi di sini, Ning dikirim kembali kepadanya. Bagi saya, tambahan 4.000 kg tidak akan berdampak banyak. Saya mungkin membutuhkan puluhan ribu kilogram untuk mencapai tahap Taois primal. Selain itu, menurut tradisi perguruan hitam putih, saya harus sepenuhnya memahami seluruh jalan Dao sebelum saya diizinkan memasuki tahap Taois primal. Saya masih cukup jauh untuk dapat memahami seluruh jalur Dao. Ini tidak berguna bagiku, tapi bagimu, Paman Putih, ini akan sangat membantu. Saat ini, Little King adalah di Remonster Wanxiang. Ketika Anda meningkatkan kekuatan Anda, Paman Putih, Anda akan dapat membantu saya dengan lebih baik, kirim Ning dalam hati. Whitewater Hound ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk. Selama perjalanan ke Gunung Harta Karun Surgawi ini, Ning menjual hampir semua harta yang diperolehnya di rawa-rawa liar Pegunungan Gaol, termasuk harta pelindung Dongwan, serta harta Raja Paus Naga. Dia bahkan menjual harta sihir intrinsik Raja Paus Naga dengan harga tinggi harta sihir intrinsik dari Primal Dragon Wall di Remonster. Kedua kumis naga itu, jauh lebih berharga daripada harta sihir peringkat surga biasa. Ning dan Nordsen masing-masing memperoleh 5.000 kg esensi unsur cair. Nordsen membeli beberapa bahan konstruksi, sementara Ning hanya memiliki sebotol, Virelotus Empulur, yang diperlukan untuk memelihara api unggun Gold Flame-nya. Ayo kembali ke Black White Cholege. Pelatihan kembali di Cholege akan sangat aman, kita tidak perlu khawatir diganggu, kata Ning. Benar, apa yang perlu kita lakukan adalah pergi ke meditasi terpencil dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Saya seharusnya bisa berlatih langsung ke puncak level Wanxiang, kata Nordsen bersemangat. Kakak magang senior, kamu seharusnya bisa mencapai puncak level Wanxiang juga, kan? Dia tidak tahu bahwa Ning telah memberikan 4.000 kg untuk Paman Putih. Dia berpikir bahwa Ning masih memiliki 5.000 kg. Ning tertawa, lalu berkata, ayo pergi. Mari kita kembali dan melakukan beberapa pelatihan. Segera, dua pria dan dua makhluk roh mulai berjalan menuju perguruan hitam putih. Immortal Diancai berjubah hitam dan berambut hitam duduk dalam posisi lotus di atas tempat tidur batu gioknya. Tiba-tiba, sedikit geli muncul di sudut bibirnya. Sepertinya anak ini berhasil bergabung dengan Rain Dragon Guard. Dia kembali cukup cepat. Pada saat ini, Jining dan Mu Nordsen baru saja masuk kembali ke Black White Cholege, terbang di udara. Kakak magang senior, aku akan pergi mencarimu besok, kata Nordsen. Kembalilah dan fokus pada latihanmu, kata Ning. Setelah kamu selesai, kami akan melakukan lebih banyak misi. Mereka berdua telah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Setelah menyerap esensi unsur cair yang cukup dan meningkatkan kekuatan dengan cukup, mereka akan segera pergi dan mengeksekusi para pembudidaya yang keji dan syarat dosa itu. Astaga, astaga, Ning bergerak maju dengan perahu kecil, sementara Nordsen mengendarai kapal perang berkepala naga miliknya. Masing-masing terbang ke gunung kecil mereka sendiri. Di udara, magang senior saudara Dark North. Pelatih junior saudara Dark North kembali. Terakhir kali, ketika saya pergi mengunjungi Anda, saya menemukan bahwa Anda pergi keluar untuk bertualang. Dalam perjalanan kembali ke Dark North Peak, Ning bertemu dengan 6 murid pengikut biasa dan 1 murid formal. Ada puncak Dark North. Di atas kapal terbangnya, Ning menatap ke bawah menuju puncak gunung. Saat itu matahari terbenam, dan di bawah cahaya matahari terbenam, Dark North Peak tampak seperti mimpi dan ilusi. Little King, kamu adalah binatang rohku, tetapi di Black White Cholege, ada banyak area terlarang yang tidak bisa kamu masuki tanpa izin. Hari ini, berlatihlah dengan baik dan tenang di ruangan terpencil. Jangan pergi ke tempat lain dan jangan membuat masalah untukku, mengerti? Jangan khawatir, guru. Setelah memasuki perguruan tinggi hitam putih, King Ching sangat bersemangat. Ning tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia segera mengirim kapalnya terbang ke bawah. Satu demi satu sosok muncul dari perkebunan Dark North Peak. Itu adalah 6 pengikut yang ditinggalkan Ning. Mangrove, Cloudship, Klujade, Art, Wei Fang, dan Nethersun. Kakak magang senior Jining, seru keenamnya, menyambutnya serempak. Kakak magang senior Jining, kamu sudah kembali.
Apakah kamu berhasil bergabung dengan Rain Dragon Guard? Klujade menatap Ning, matanya bersinar terang. Sebagai gadis cantik alami yang memikat, dia secara alami menarik pengagum seperti ngengat ke api. Dia memiliki banyak pengejar, dan bahkan di antara pengikut Ning, selain Mengrove dan kakak laki-lakinya Cloudship, 3 lainnya mencoba merayunya. Secara alami, ada pengikut lain di gunung lain yang mengejar juga. Sayangnya, setelah terbiasa dengan pengikut, ketika dia melihat Ning, dia langsung merenung pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan saudara magang senior Jining, mereka semua seperti merpati tanah liat atau guk-guk tanah. Bahkan jika ada opinion dari diriku sendiri, Klujade, tidak sebagus saudara magang senior Jining, dia setidaknya harus setengah sebaik dia. Orang-orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dia. Benar, saya bergabung dengan Rain Dragon Guard, kata Ning sambil tersenyum. Keenam semua berkata serempak, selamat, saudara magang senior. Ning mengangguk, lalu menunjuk ke arah gadis berjubah biru di sisinya. Ini adalah binatang rohku, Qingqing. Kalian harus saling mengenal. Kakak magang senior Qingqing. Semua orang, termasuk Klujade, berbicara dengan sangat hormat, karena mereka bisa merasakan aura dahsyat dan dahsyat yang memancar darinya. Dia pasti dire monster tingkat Wan Xiang, sementara 6 dari mereka semua hanyalah murid Zifu. Sebenarnya, Qingqing sengaja melepaskan auranya, ingin membuat mereka kagum. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Paman Putih, atur ruang pelatihan pribadi untuk Qingqing, kata Ning, lalu pergi sendiri ke ruang pelatihannya sendiri. Begitu dia kembali, dia pergi ke pelatihan. Tidak heran dia sangat berbakat. Klujade memandang Ning, lalu mengangguk. Sahabat Dao yang saya temukan di masa depan harus bekerja keras seperti saudara magang senior. Di dalam ruang pelatihan pribadi, langit-langit bersinar dengan cahaya dari permata seperti bintang, yang memandikan seluruh ruangan dalam cahaya mereka. Ning duduk di sana dengan tenang dalam posisi lotus, di atas tempat tidur batu giok berukir di tengah ruangan. Mari kita mulai. Ning melambaikan tangannya, dan botol giok muncul. Dia meletakkannya di depan dirinya sendiri, lalu membuka sumbatnya. Labu giok ini memiliki 3000 kg esensi unsur cair di dalamnya, dan segera setelah dia membuka tutupnya, aura unsur yang kental dan bergizi keluar darinya. Hanya menghirup udara di ruangan ini membuat seseorang merasa sangat nyaman. Jiwa Ning sangat kuat, bakatnya luar biasa, dan fondasinya sangat dalam dan stabil. Kecepatan latihannya juga sangat cepat. Biasanya, Wan Xiang adept mungkin menghabiskan berabad-abad tanpa membangun ki unsur yang cukup untuk menerobos ke tingkat Taois primal, tetapi untuk Ning, bahkan jika dia hanya berlatih perlahan, beberapa dekade sudah cukup. Meskipun begitu, bagaimanapun 3000 kg ini akan setara dengan Ning yang terlibat dalam pelatihan yang melelahkan selama 6-10 tahun. Menyerap, Ning membuka mulutnya, dan esensi unsur cair memasuki mulutnya. Dalam wilayah Zifu-nya, pada kedalaman terdalam dari lautan unsur ki itu, sumber air mulai dengan cepat melepaskan sejumlah besar unsur ki murni yang tak tertandingi. Seluruh elemen laut mulai berputar sedikit, dan permukaan laut secara alami mulai naik. Pada saat yang sama, butiran esensi halus yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di dalam lautan ki unsur. Rumble, butiran esensi halus yang tak terhitung jumlahnya ini naik ke langit. Di langit wilayah Zifu, ada ribuan bintang, matahari, dan bulan. Tubuh bintang yang sangat misterius dan mendalam ini mulai bergerak perlahan juga, dan seperti yang mereka lakukan, ki elemen tingkat Wan Xiang, yang benar-benar murni mulai dihasilkan. Rumble, butiran esensi halus yang tak terhitung jumlahnya langsung tersapu ke orbit tubuh bintang ini saat mereka melayang ke langit. Tubuh bintang yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergerak, menggiling biji-bijian dan memecahnya, lalu menyerap sisa-sisanya. Secara alami, matahari dan bulanlah yang paling banyak menyerap. Tidak tampak lelah sama sekali, benda-benda bintang itu bergerak tanpa henti, masing-masing mengerahkan kekuatan tarik-menarik atau tolak-menolaknya sendiri. Tiba-tiba, gaya gravitasi terkunci, dan mereka sekarang tidak dapat bergerak 1 inci pun. Benda-benda yang terkunci dalam tubuh bintang ini terus menyerap lebih banyak butir esensi halus. Setelah mencapai ukuran tertentu, mereka akan menjalani transformasi kualitatif. Bang! Elemental ki tingkat Wan Xiang dari bintang-bintang ini sekarang jelas jauh lebih murni dari sebelumnya. Tahap tengah dari tingkat Wan Xiang, Ning merenung pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan hampir 1000 kg, aku telah mencapai level tengah Wan Xiang. Ayo lanjutkan. Jangka waktu yang lama kemudian. Kali ini, Ning menggunakan lebih dari 1500 kg, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Zifu Ning mulai mengalami transformasi kualitatif lainnya.
Level Wan Xiang yang terlambat. Ning membuka matanya, menatap botol giok di depannya. Botol giok itu tersisa kurang dari 500 kilogram, tetapi tidak mungkin dia bisa mencapai puncaknya dengan jumlah ini. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, dari tingkat akhir Wan Xiang hingga puncak tingkat Wan Xiang mungkin akan membutuhkan 2000 hingga 2500 kilogram esensi unsur cair. Sebenarnya, bagian tersulit masih akan terjadi dari puncak tahap Wan Xiang ke tahap primal Taois. Langkah itu akan memakan waktu puluhan ribu kilogram. Ning menghela nafas. Mungkinkah Ning akan pergi dan menyergap dan membunuh Taois Wan Xiang lainnya? Seperti kata pepatah, jika seseorang selalu berjalan di tepi sungai, pada akhirnya sepatunya akan basah. Mungkin Ning akan bertemu dengan Wan Xiang adep yang berprofil rendah namun sangat kuat, atau yang memiliki harta sihir yang sangat kuat. Kalau begitu, dia benar-benar akan mati. Jadi, secara umum, kecuali ada keadaan khusus, seseorang tidak akan menghalangi dan membunuh pembudidaya immortal lainnya. Jika seseorang melakukannya berulang kali, dia mungkin berhasil untuk sementara waktu, tetapi cepat atau lambat, dia akan tamat. Tidak terburu-buru. Untuk saat ini, baik dari segi pemahaman maupun dalam Dao of the Sword, aku belum cukup baik. Menerobos ke tahap primal tidak akan lama lagi. Ning sekali lagi mulai merenungkan permainan pedangnya dan mulai bermeditasi. Waktu berlalu, dan segera, di luar terang. Saat itu fajar, dan Nordsen telah datang. Kakak magang senior, seru Nordsen, tampak bersemangat luar biasa. Saya pergi jauh-jauh ke puncak tahap Wan Xiang, dan masih memiliki sedikit esensi unsur cair yang tersisa. Kenapa begitu sombong? Aku juga berada di puncak level Wan Xiang. Qingqing menatapnya. Nordsen terkejut. Anda, hanya dengan sedikit esensi unsur cair. Sebelumnya, Anda seperti saya, di tengah level Wan Xiang saya menggunakan esensi unsur yang jauh lebih cair daripada Anda. Qingqing mengerutkan bibirnya. Saya menghabiskan 300 kilogram untuk mencapai tahap akhir Wan Xiang, lalu 2250 lagi untuk mencapai puncak tahap Wan Xiang. Jelas, sebelumnya saya sudah cukup dekat dengan tahap akhir Wan Xiang dan jauh lebih kuat dari Anda. Ning duduk di samping, menyeruput anggur dan tertawa sementara keduanya bertengkar. Kakak magang senior, bagaimana denganmu? Nordsen juga duduk. Latte Wan Xiang level, kata Ning sambil tertawa tenang. Terlambat. Nordsen terkejut. Kenapa hanya terlambat? Putraku Ning dan aku sama-sama berada di tahap akhir Wan Xiang sekarang. Seorang pria berambut putih, berjubah putih berjalan masuk melalui gerbang. Nordsen, setelah mendengar ini, langsung mengerti. Ning pasti telah memberikan esensi unsur cairnya kepada Whitewater Hound, yang sebelumnya hanya berada di puncak level Shifu. Kalau tidak, bagaimana mungkin guk-guk itu bisa berlatih sampai ke tahap akhir Wan Xiang sekaligus? Paman Putih memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi sehubungan dengan formasi Dao. Jadi, dengan esensi unsur cair yang cukup, dia bisa maju pesat. Jika seseorang tidak memiliki tingkat pemahaman yang cukup tinggi dan hati Dao yang cukup kuat, bahkan jika seseorang memiliki esensi unsur cair, itu tidak akan membuat perbedaan. Ning menatap Nordsen. Saudara magang junior, apakah kamu akan pergi mengunjungi tuanmu? Jika tidak, kita akan pergi sekarang. Tidak, kata Nordsen, menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak mengunjungi tuanmu, kan? Ning mengangguk. Mereka baru saja mengucapkan selamat tinggal terakhir kali, baru 3 bulan. Ning tidak meningkat sebanyak itu dalam hal permainan pedang, jadi dia tidak perlu terburu-buru untuk menemui tuannya. Ayo sarapan, lalu pergi, kata Ning. Kalian semua, duduklah. Paman Putih, King kecil, duduklah. Nordsen, Qingqing, Paman Putih, dan Ning semua duduk di sana, mengobrol, tertawa, dan makan. Hari itu juga, setelah matahari terbit sepenuhnya, kelompok Ning sekali lagi meninggalkan perguruan hitam putih dan setelah keberangkatan ini, akan lama sebelum mereka kembali. Ning telah bertemu dengan beberapa orang setelah kembali ke Black White College, dan mereka yang tertarik padanya secara alami mengetahui dengan cepat bahwa dia telah kembali. Suara mendesing. Nine Lotus melambaikan tangannya, dan cermin berair muncul di depannya. Ia menatap dirinya di depan cermin. Nine Lotus sedikit mengernyit. Gaya jubah birunya mulai berubah, dan bahkan sulaman jubahnya pun mulai berubah. Sebagai satu set jubah ajaib, itu secara alami bisa berubah warna. Beberapa saat kemudian, Nine Lotus akhirnya tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia menepis cermin berair di depannya. Suara mendesing. Bunga lotus putih bersalju muncul. Nine Lotus melangkah ke bunga lotus putih bersalju, lalu terbang langsung ke udara, meninggalkan tanah miliknya. Beberapa saat kemudian, Nine Lotus,
Di atas bunga lotus putih bersalju, melihat puncak Dark North yang jauh. Setelah terbang sedikit lebih dekat, dia akhirnya berbicara. Saya mendengar bahwa saudara magang junior Jining telah kembali. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu. Suaranya bergema di udara di atas Dark North Peak. Segera, seorang pria berkulit hitam dan seorang wanita memikat muncul. Itu Meng Roh dan Klujade. Roh buru-buru membungkuk. Kakak magang senior Nine Lotus, saudara magang senior Jining kembali kemarin, tapi dia pergi lagi pagi ini. Klujade di dekatnya menatap Nine Lotus, yang berdiri di atas bunga lotus putihnya yang bersalju. Dia merasa seolah-olah Nine Lotus adalah peri immortal yang cantik, dan dia tidak bisa menahan rasa iri. Dia pergi. Nine Lotus tercengang. Kapan dia akan kembali? Dia bertanya. Kami tidak tahu. Roh menggelengkan kepalanya. Kakak magang senior Jining mengatakan bahwa kali ini, dia mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Waktu yang lama. Nine Lotus mengangguk perlahan, sedikit kekecewaan di matanya. Dan kemudian, masih di atas harta sihirnya, dia pergi, menghilang ke cakrawala yang jauh. Jining tidak tahu bahwa Nine Lotus telah datang ke tempatnya tak lama setelah kepergiannya. Pada saat ini, dia sedang dalam perjalanan dengan saudara magang juniornya, Paman Putih, dan Qingqing untuk menangkap beberapa penjahat. Berkat laporan intelijen yang diberikan oleh Rain Dragon Guard, setelah sekitar 1 bulan berkeliaran di berbagai daerah, kelompok Ning akhirnya tiba di lokasi di mana seorang kultivator jahat yang dikenal sebagai Adept Blackhorn bersembunyi. Blackhorn yang mahir ini mengandalkan Raja Janin Hantu untuk berperang, dan tidak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Sayangnya, kali ini, dia bertemu dengan kelompok Ning. Pertama, Paman Putih diam-diam meletakkan formasi, membuatnya sehingga Adept Blackhorn tidak punya tempat untuk lari. Selanjutnya, kelompok Ning mengungkapkan diri mereka sendiri. Ning bahkan tidak melawan, dia membiarkan Mu Nordsen mengungkapkan Fiendis Scatter Serpents dan menggunakan konstruksinya untuk menggiling Raja Ghost Fetus sampai mati. Tanpa perlindungan Raja Janin Hantu, Adept Blackhorn langsung dilemparkan ke dalam keadaan teror dan dibunuh dengan mudah. Saudara magang junior, kekuatanmu jelas meningkat, Ning memuji. Kamu bisa membunuh Adept Blackhorn yang terkenal dengan begitu mudah. Hehehe, Nordsen menggaruk kepalanya. Lagi pula, aku berada di puncak level 1 siang, dan Fiendis Scatter Serpentsku ditingkatkan secara signifikan setelah aku memperoleh beberapa material di Gunung Harta Karun Surgawi. Secara alami, kekuatan mereka telah meningkat secara substansial. Ning mengerti. Dao of Constructs itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan barang-barang berharga. Ayo pergi. Ayo kita kalahkan penjahat berikutnya, kata Ning. Dengan kami, 4 ahli Wan Xiang bekerja bersama, mengalahkan penjahat jenis ini benar-benar mudah. Qingqing di dekatnya juga cukup sombong. Adapun Whitewater Hound, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tersenyum. Astaga, kapal perang berkepala naga sekali lagi melayang ke langit, dan kelompok Ning sekali lagi memulai perjalanan. Mereka akan mengejar penjahat berikutnya, Mahir Qiandou. Tidak peduli seberapa baik mereka menyembunyikan diri, mereka masih tidak bisa lepas dari mata dan telinga Rain Dragon Guard. Kecuali, tentu saja, mereka seperti Ning, yang bisa bersembunyi di bawah tanah miliknya. Untuk semua orang, selama mereka berada di dunia besar yang dikendalikan oleh dinasti Xia Agung, tidak mungkin bagi mereka untuk lolos dari serangan Rain Dragon Guard. Adept Qiandou benar-benar bersembunyi cukup jauh. Tempat ini berjarak 3 juta kilometer dari Stillwater City, dan dapat dianggap sebagai salah satu daerah terpencil terjauh dari seluruh Stillwater Mandarin. Jika dia melarikan diri lebih jauh, dia akan meninggalkan seluruh komando. Jika dia meninggalkan Stillwater Mandarin, maka divisi Rain Dragon Guard kita tidak akan mengejarnya. Kelompok Ning sedang mengobrol di antara mereka sendiri di susunan teleportasi Pegunungan Naga Merah. Suara mendesing. Di dalam kota Dongyu, 3 juta kilometer jauhnya, susunan teleportasi yang tingginya lebih dari 300 meter tiba-tiba menyala. Ning, Nordsen, dan yang lainnya semua muncul di dalamnya. Salam, tuanku pengawal naga hujan. Seorang lelaki tua di dekatnya membungkuk dengan hormat. Ada 6 murid Sifu dan sekelompok ahli Xiantian yang hadir juga, dan mereka semua sangat hormat. Ning menyapu mereka dengan sekilas. Kota Dongyu adalah kota komando di mana dinasti Xia Agung memiliki tentara yang ditempatkan, seperti kota Gunung Swallow. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di dalam kota komando ini ada barisan teleportasi kecil dari Rain Dragon Guard. Rawa-rawa liar pegunungan Gaol adalah zona bahaya utama dan dengan demikian memiliki Taois primal dan dewa longgar yang berjaga-jaga, tetapi kota Dongyu adalah lokasi yang sangat biasa, jadi hanya ada murid Sifu yang hadir. Ning mengangguk. Saudara magang junior,
ayo pergi. Ning tidak mengobrol dengan orang-orang ini, dia segera naik ke kapal perang berkepala naga dan melayang ke langit. Berdasarkan laporan intelijen terbaru dari Rain Dragon Guard, Adep Qiandou berada di dalam pegunungan kuno yang terletak beberapa puluh ribu kilometer di luar kota Dongyu. Kelompok Ning mencari dengan hati-hati untuk dia. Tak lama, hari sudah malam. Itu dia. Ning, berdiri di atas kapal perang di langit malam, telah menyebarkan indera ilahinya ke seluruh tanah di bawah, hingga jarak 300 kilometer. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di dalam gunung ini, ada kota yang dijaga ketat. Kota ini tampaknya dilindungi oleh formasi yang merusak penglihatan orang tidak akan dapat menemukannya dengan mata terbuka sama sekali. Untungnya, Ning memiliki akal ilahi jika tidak, mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan sebelum dapat menemukannya. Sebuah kota, mata Ning melintas dengan niat membunuh. Di mana itu? Nordsen buru-buru bertanya. Tepat di bawah kita, geram Ning. Ayo pergi, ikuti aku. Ning melompat turun, dan saat dia melakukannya, pedang melintas dan muncul di bawah kakinya, merobek udara saat terbang ke bawah. Whitewater Hound dan Nordsen juga mengikutinya. Saat mengisi daya merusak, Ning menunjuk ke kejauhan, dan aliran air muncul entah dari mana. Itu berputar di sekitar bendera formasi yang jauh, lalu dengan mudah menariknya keluar. Seketika, pemandangan untuk wilayah sekitar 10 km mulai berputar dan berubah. Gunung-gunung liar yang tampak biasa-biasa saja langsung menghilang, berubah menjadi kota besar yang dipenuhi dengan sejumlah besar budak. Para budak semuanya melakukan pekerjaan manual yang berat, baik membawa batu, membangun tembok, atau bahkan memotong kayu dari daerah sekitarnya untuk lebih memperkuat kota ini. Ini benar-benar, setelah melihat kota ini muncul entah dari mana, Nordsen menatap, terdiam. Pemborosan yang sangat boros, kata Ning dingin. Dia seorang kultivator seni keji. Adalah satu hal baginya untuk membantai rakyat jelata untuk menyelesaikan teknik kejinya, tetapi mengapa dia harus meminta mereka membangun kota ini untuknya? Dan mengapa dia harus memerasnya begitu? Nordsen segera dapat melihat bahwa rakyat jelata ini berada di bawah tekanan besar saat membangun kota sehingga banyak yang benar-benar bekerja sampai mati. Ning tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena indera ilahinya menutupi seluruh kota, dia dapat dengan mudah merasakan keputusasaan, penderitaan, rasa sakit, dan mati rasa dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini adalah semacam mati rasa yang datang dari keputusasaan sepenuhnya. Selain itu, sejumlah rakyat jelata ini menyimpan kebencian yang tak terbatas di hati mereka. Kebencian mereka begitu kuat sehingga perasaan ilahi Ning bisa dengan mudah merasakannya. Ini adalah neraka. Ning tiba-tiba menyerbu ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergerak untuk berdiri di udara tepat di atas kota malapetaka ini. Sebuah Lotus Water Flame besar berputar-putar di sekitar Ning. Cahaya Water Flame Lotus sangat menarik perhatian di langit malam. Seketika, rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat dalam pekerjaan fisik malam yang menghancurkan semuanya mengangkat kepala. Mereka melihat Water Flame Lotus yang sangat besar di udara di atas mereka, dan melihat bentuk yang tampaknya kecil dan rapuh. Qiandou, kamu iblis tua, cepat dan keluar untuk mati. Ning mengeluarkan raungan ledakan, yang berdering seperti guntur dan bergema di seluruh kota ini. Ah! Ledakan! Ledakan! Banyak ahli Xiantian yang sangat biadab dan haus darah yang bertugas mengawasi kota ini semuanya mulai melolong kesakitan. Darah mengalir dari setiap lubang, dan mereka mati di tempat. Ini adalah murid dan grand murid dari Adep Qiandou, dan telah mendukung dia dalam kejahatannya. Akal ilahi Ning mampu mengatakan bahwa orang-orang ini dikelilingi oleh aura busuk dosa juga. Orang biasa tidak akan dikelilingi oleh aura karma positif yang jelas atau aura dosa yang kotor. Fakta bahwa mereka dikelilingi oleh dosa menunjukkan bahwa kekejian mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Terhadap penjahat yang tertutup dosa ini, Ning telah menggunakan Soul Sucker Art miliknya karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, mereka semua langsung mati, darah mengalir dari lubang mereka. Apa? Bagaimana mungkin iblis tua itu? Budak-budak biasa itu menatap heran. Bentuk kehidupan Xiantian yang menakutkan itu, yang selalu tampak sangat biadab, semuanya jatuh, mati. Para budak tidak bisa mempercayainya. Tepat saat ini, bolehkah saya bertanya, rekan Taois mana yang datang? Seorang pria berjubah putih, berjanggut panjang tiba-tiba muncul di udara, mengunci tatapan dengan Ning yang jauh. Ning menatapnya, tidak sedikit pun khawatir dia akan melarikan diri. Ini karena, ketika dia menyerbu, Paman Putih sudah diam-diam bertindak dalam formasi kunci ruang angkasa besar. Qiandou, kamu iblis tua, kamu memiliki beberapa iblis muda bersamamu. Ning menyapu istana yang jauh dengan pandangan sekilas.
Ada beberapa murid Sifu yang berdiri di pintu masuk istana jelas, mereka adalah murid iblis tua ini. Berani saya bertanya, siapa Anda, sesama Taois? Iblis tua, Qiandou, mempertahankan senyum di wajahnya. Ning, dikelilingi oleh Water Flame Lotus, menatap ke bawah menuju pemandangan neraka di bawah, lalu berkata dengan lembut, setelah kamu mati dan pergi ke kerajaan Netherworld, kamu akan disiksa di tingkat ke-18 Netherworld. Siksaan yang diderita oleh rakyat jelata yang Anda siksa sampai mati ini akan dibalaskan kepada Anda ribuan kali lipat. Mati. Mahir Qiandou menggelengkan kepalanya. Selama aku bisa menjadi Earth Immortal, ketika saatnya tiba, aku akan mengirimkan petunjuk tentang jiwa sejatiku ke kerajaan Netherworld. Mengingat kehebatan saya sebagai Immortal, saya rela menjadi Ghost Immortal. Mengapa saya harus takut akan siksaan? Bumi abadi. Ning menatapnya dengan dingin. Tunggu untuk menderita kesakitan di tingkat ke-18 dari Netherworld. Mengingat berapa banyak dosa yang telah Anda lakukan, saya membayangkan bahwa Anda tidak akan dapat bertahan selama bertahun-tahun sebelum Anda tersiksa sampai jiwa Anda runtuh. Jumlah dosa yang dia lakukan jauh melampaui dosa Bei Zishan. Tubuh Mahir Qiandou tidak dikelilingi oleh aura busuk, tetapi oleh cahaya berdarah. Cahaya berdarah yang menusuk mata. Cahaya berdarah yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Jumlah dosa ini benar-benar mencengangkan. Begitu kata-kata Ning keluar, Adep Qiandou meraung marah, saya pikir Anda akan menjadi orang yang mati sebagai gantinya. Suara mendesing. Pupil darah yang sangat besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Mata berdarah yang sangat besar ini, dipenuhi dengan dosa dan kejahatan yang tak terbatas, menatap langsung ke arah Ning. Dan saat itu terjadi, boom. Sebuah tembakan cahaya yang sangat kuat, berdarah, mengerikan langsung menuju jiwa Ning. Semut yang ingin mengguncang pohon. Dalam pikiran Ning muncul wajah ilahi Maiden Nuwa. Nuwa berdiri di sana di udara, memancarkan aura cahaya yang tak berujung. Begitu aura berdarah menyentuhnya, itu langsung meleleh seperti salju di hadapan matahari, berubah menjadi ketiadaan. Tidak baik, wajah Mahir Qiandou berubah, dan dia buru-buru berbalik, bermaksud melarikan diri. Tapi tepat pada saat ini, Ning mengeluarkan raungan dingin. Mati. Perasaan ilahinya yang kuat tersapu dalam gelombang buas yang tak tertandingi, menghancurkan jiwa Adep Qiandou. Mahir Qiandou langsung merasa pusing dan linglung. Ning menunjuk ke arahnya dengan satu jari, dan di sekitar tubuh Adep Qiandou, Water Flame Lotus muncul entah dari mana. Mahir Qiandou benar-benar bingung dan tidak mampu melawan sebagai hasilnya, segera setelah Water Flame Lotus mulai berputar, dia langsung berubah menjadi pasta daging. Apa? Kabur. Kelima murid Sifu di depan istana sangat ketakutan. Mereka berlima telah mengikuti Adep Qiandou dalam melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan aura dosa yang tercemar telah mengelilingi mereka sejak lama. Ning menunjuk mereka dari jauh, dan teratai Water Flame satu demi satu mulai mekar, bersinar dengan cahaya suci saat mereka menghancurkan kelimanya menjadi pasta daging. Semua dari mereka diurus sekaligus. Adapun Nordsen dan Whitewater Hound, mereka terbang juga. Mereka tidak menunjukkan kegembiraan saat mereka menatap rakyat jelata tertindas yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak bisa mengumpulkan kegembiraan sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Nordsen menghela nafas. Lawan ini memiliki Hellblood Demon Eye, dan sangat sulit untuk dihadapi. Ning memiliki jiwa yang kuat, dan juga memiliki serangan kehendak ilahi. Dia adalah lawan yang sempurna untuk orang ini. Dengan demikian, mereka telah merencanakan selama ini untuk Ning menjadi orang yang melawannya sendirian. Ada kebaikan di dunia, tapi tentu saja ada kejahatan juga, kata Ning dengan tenang. Kakak magang senior, Nordsen memandang Ning, sekarang kita berdua telah menyelesaikan misi kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ning terkejut. Lanjut. Seketika, tiga nama berlumuran darah tiba-tiba muncul dari relung terdalam pikiran Ning. Dong 7. Yu Dong. Sui Yi. Ning tidak pernah melupakan ketiga nama ini. Ketiga nama ini seperti besi yang menyala-nyala yang telah terpatri di jiwanya. Orang-orang terpenting dalam hidupnya, ibu dan ayahnya, telah meninggal, karena ketiganya. Tiba-tiba, gelombang emosi memenuhi payut Ning. Membunuh, membunuh, membunuh. Ketika Ning mengubur masalah ini dari tempat yang terpendam jauh di dalam hatinya, dia menjadi dipenuhi dengan kebencian dan keinginan untuk membunuh. Ketiganya adalah tiga yang paling dia benci di dunia. Selanjutnya, kata Ning lembut, aku akan membalas dendam. Balas dendam. Nordsen bingung. Pada siapa? Mereka yang membunuh orang tuaku. Ning berkata perlahan. Mendengar ini, wajah Nordsen langsung berubah. Qingqing menundukkan kepala ularnya, menekannya ke lengan Ning, seolah-olah untuk menghibur Ning.
Adapun Whitewater Hound di dekatnya, dia hanya menatap Ning dengan tenang, matanya juga dipenuhi dengan keinginan yang sama. Lagi pula, dia secara pribadi menyaksikan hari yang mengerikan itu. Aku tidak bisa berbagi surga yang sama dengan mereka yang membunuh orang tuaku, kata Ning. Meskipun Jining berbicara dengan sangat lembut, Mu Nordsen dan Qingqing bisa merasakan kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas dalam kata-kata itu. Permusuhan ini telah tenggelam jauh ke dalam jiwanya, dan telah tertanam di dalam sum-sum tulangnya. Ning tidak pernah bisa melupakannya. Ketika dia meninggalkan Gunung Walet, Ning sangat ingin membalas dendam. Namun, pada saat itu, dia tidak tahu apa-apa tentang dunia itu terlalu luas dan terlalu asing. Itulah mengapa dia memutuskan untuk bergabung dengan sekolah dan pertama-tama meningkatkan kekuatannya sendiri, untuk sementara mengubur kebenciannya jauh di dalam hatinya. Sekarang dia telah menyelesaikan pelatihannya dan bergabung dengan Rain Dragon Guard, inilah saatnya untuk membalas dendam. Ayah, Ibu, Paman, Ning bergumam pada dirinya sendiri dalam hati, mereka bertiga, anakmu tidak akan mengampuni satu pun. Tidak satu pun. Adik magang junior, Ning berbalik untuk melihat Nordsen di dekatnya. Aku akan membalas dendam. Sudah cukup bagiku untuk membawa Qingqing dan Paman Putih. Tidak perlu bagimu untuk pergi. Kakak magang senior, apa yang kamu bicarakan? Nordsen berkata dengan marah, saya tidak lagi memiliki kerabat di dunia ini, sekarang ibu saya sudah meninggal. Saya tidak memiliki keterikatan pada siapapun, jadi Anda tidak perlu khawatir menyebabkan masalah bagi saya. Sebagai saudara magang junior Anda, saya tahu persis betapa menyiksanya rasa sakit Anda, dengan orang tua Anda terbunuh. Di masa lalu, saya secara pribadi membantai para penjahat-jahat itu dan membalaskan dendam ibu saya. Kali ini, aku pasti akan pergi bersamamu. Ning tertegun. Ibunya telah meninggal. Dia telah membalas dendam atas nama ibunya. Dia tidak punya kerabat yang tersisa di dunia. Saudara magang juniornya tidak pernah memberitahunya ini sebelumnya. Baik, Ning mengangguk, lalu memberi Nordsen tepukan lembut di bahu. Kamu adalah saudara yang baik. Nordsen memandang Ning, yang berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke Stillwater City. Nordsen segera berkata, kota Stillwater. Benar bukankah kamu bilang kamu ingin membalas dendam? Seperti yang saya lihat, meskipun kami telah memenuhi dua tugas, untuk saat ini, tidak perlu bagi kami untuk kembali ke Pegunungan Naga Merah untuk menyerahkannya. Untuk saat ini, kami dapat bertindak melawan musuh Anda sambil mengklaim bahwa kami berada di misi untuk menangkap tersangka atas nama Rain Dragon Guard. Ini memberi kami alasan yang bagus. Ning mengangguk. Di masa lalu, Sue Hongyi telah menggunakan alasan, mencurigai bahwa klan Ji menyembunyikan penjahat, untuk menyelidiki Ning sendiri. Untungnya, Northmont Baiwei telah menghentikannya. Pada saat itu, Baiwei berstatus, utusan untuk Marquisate of Stillwater, jika tidak, bahkan dia akan kesulitan untuk menghentikan masalah ini. Itulah yang saya pikirkan, kata Ning. Namun, kita masih harus pergi ke Stillwater City untuk melakukan beberapa persiapan. Pertama, saya perlu mendapatkan laporan intelijen tentang musuh saya. Kedua, saya perlu membeli beberapa harta sihir. Harta karun ajaib. Nordsen berkata, bingung, mungkinkah musuhmu sangat kuat? Saudara magang senior. Ning menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka seharusnya hanya menjadi murid Zifu. Bahkan jika mereka membuat terobosan, mereka hanya akan menjadi ahli Wan Xiang biasa. Lalu mengapa kamu harus membeli harta karun untuk menghadapinya, saudara magang senior? Tanya Nordsen, bingung. Ning berkata dengan suara menggeram rendah, karena, aku akan menghancurkan jiwa mereka. Kebencian dingin dalam kata-kata ini menyebabkan Nordsen, Qingqing, dan Whitewater Hound semua merasa terkejut. Nordsen memikirkan kembali bagaimana ketika dia masih kecil, dia telah membantai musuh-musuh itu, saat itu, dia juga digilai oleh kebencian. Dia benar-benar bisa memahami apa yang Ning rasakan saat ini. Ayo pergi, kata Ning. Baik, kelompok itu segera menaiki kapal perang berkepala naga, dengan cepat berangkat dan pergi ke Stillwater City. Kota air tenang. Ning pertama kali mengunjungi teman baiknya, Baiwei. Saya sudah tahu, kata Baiwei, bahwa kelompok penguji Rain Dragon Guard terbaru termasuk Anda, saudara Jining. Dan nama saudara magang juniormu, Mu Nordsen, juga. Baiwei melihat ke arah Ning, lalu tersenyum ke arah Nordsen juga. Dia melihat bahwa Ning melirik ke arah pelayan, dan dia melambaikan tangannya ke arah mereka. Kamu bisa pergi, katanya, dan mereka semua pergi. Saudara Baiwei, saya datang untuk meminta bantuan Anda, kata Ning sungguh-sungguh. Tolong, bicara, kata Baiwei. Saya membutuhkan laporan intelijen untuk 3 orang, kata Ning.
Dong Seven, Sui Yi, dan Yu Dong dari Snow Dragon Mountain. Namun, saya tidak ingin Gunung Harta Karun Surgawi tahu bahwa sayalah yang menyelidiki mereka. Bai Wei mengangguk ringan. Dipahami. Saya akan segera mengatur agar orang-orang pergi ke Gunung Harta Karun Surgawi dan melakukan beberapa penyelidikan. Maaf untuk masalah ini, kata Ning. Membunuh mereka bertiga tidak akan sulit. Yang membuat segalanya menjadi sulit adalah Gunung Snow Dragon. Sui Yi dan Yu Dong memiliki latar belakang yang kurang mengesankan, tetapi Dong Seven adalah cucu seorang Taois primal dari Gunung Snow Dragon. Setelah Ning bertindak melawan dia, tidak peduli seberapa diam-diam dia bertindak, Snow Dragon Mountain masih akan menyelidiki, dan jika mereka menemukan bahwa seseorang pernah menyelidiki ketiga orang ini, mereka pasti akan curiga. Karena itu, dia harus meninggalkan petunjuk sesedikit mungkin. Aku akan segera mengirim seseorang untuk pergi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka akan mendapatkan hasilnya, kata Bai Wei sambil berdiri. Kalian berdua bisa istirahat di sini. Saya akan membuat pengaturan. Hanya 2 jam kemudian, seorang pelayan masuk, membawa 3 buku tebal dan memberikannya kepada Northmon Bai Wei. Kamu bisa pergi sekarang, perintah Bai Wei, dan pelayan itu pergi dengan tenang. Bai Wei menyerahkan 3 laporan langsung ke Ning. Ini adalah laporan paling rinci yang dimiliki Gunung Harta Karun Surgawi mengenai ketiga individu ini. Laporan dibagi menjadi beberapa tingkat, tetapi ini adalah laporan tingkat tertinggi, dan yang paling detail, yang memiliki semua detail paling rahasia. Namun, Gunung Harta Karun Surgawi hanyalah jaringan intelijen, bukan surga mereka tidak mungkin tahu segalanya. Misalnya, mereka tidak tahu bahwa kali ini, Anda, Saudara Jining, yang menginginkan laporan ini. Ning mengangguk. Sumber daya manusia terbatas. Tidak peduli seberapa tangguh Gunung Harta Karun Surgawi, mereka tidak dapat mengetahui segalanya. Dong 7. Ning mulai membolak-balik buku. Bai Wei di dekatnya hanya meminum anggurnya, perlahan-lahan menikmatinya, sementara Nordsen melakukan hal yang sama. Tak satu pun dari mereka berbicara atau melakukan sesuatu untuk mengganggu Ning. Ning membaca cukup cepat. Laporan ini cukup rinci, itu memiliki catatan dari banyak peristiwa yang telah dilakukan Dong Seven sejak dia masih muda. Itu memiliki perincian tentang beberapa masalah yang dia sebabkan pada Gunung Snow Dragon, dan bahkan membahas beberapa wanita yang telah dia perkosa. Ada catatan banyak peristiwa, tapi tidak ada catatan serangannya terhadap orang tua Ning dan pamannya. Gunung Harta Karun Surgawi tidak maha tahu. Pembudidaya abadi kadang-kadang akan mengalami masalah saat berkeliaran di dunia. Jika mereka tidak memberitahu siapapun, sangat sulit untuk mengetahuinya. Ning menggelengkan kepalanya. Dong Seven ini, dia benar-benar bencana. Saat Ning terus membaca, dia mulai mengerti bahwa Dong Seven adalah seorang anak yang telah dimanjakan. Bahkan sekarang, dia masih menjadi murid Sifu Puncak Belaka. Dong Seven berasal dari klan utama, Dong. Karena klan Dong memiliki Taois primal di antara barisan mereka, Taois Koltsun, mereka secara alami adalah klan yang sangat kuat. Klan Dong memiliki beberapa tokoh berbakat, dan Dong Wan sebelumnya adalah anggota tertua dan paling berbakat dari generasi Dong Seven. Tapi tentu saja, Dong Wan telah dibunuh oleh Raja Paus Naga di rawa-rawa liar pegunungan Gaol. Taois Koltsun sebelumnya memiliki seorang putra tunggal, tetapi putranya telah meninggal saat berkeliaran di dunia luar. Putranya juga hanya meninggalkan satu anak Dong 7. Jadi, Taois Koltsun terlalu memanjakan cucu tunggalnya ini. Meskipun orang-orang seperti Dong Wan dan yang lain dari generasinya juga akan diperlakukan dengan baik, mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Dong Seven. Jadi, di klan Dong, ada banyak yang akan menyanjung dan menjilat Dong Seven, menyebabkan dia menjadi semakin arogan dan kurang ajar. Hobi terbesarnya adalah memperkosa wanita cantik, tetapi hanya mereka yang memiliki aura yang sangat halus. Dengan demikian, dia telah menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena latar belakangnya yang kuat dan pendukungnya yang kuat, tidak ada yang berhasil. Apa ini? Ning mengerutkan kening. Dia benar-benar tinggal di Gunung Snow Dragon, bersama dengan Taois Koltsun. Dong Seven benar-benar dimanjakan terlalu banyak. Yang lain merasa cukup sulit bahkan untuk melihat seorang Taois primal secara langsung, tetapi dia sebenarnya tinggal bersama kakeknya. Jika dia tinggal di Gunung Snow Dragon, tidak ada yang bisa kulakukan. Ning menggelengkan kepalanya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak begitu gila untuk langsung menuju sekolah kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Dewa Longgar mungkin akan ragu-ragu lagi pula, itu adalah fondasi dari seluruh sekolah, dan berbagai formasi serta mekanisme bunuh diri atau penghancuran diri di sana akan cukup untuk mengancam bahkan mereka.
Selanjutnya, Ning beralih ke informasi Yudong. Yudong adalah seorang kultivator dengan ambisi yang luar biasa, dan yang sangat perhitungan. Demi memperoleh sumber daya yang cukup, dia rela menjabat sebagai Antek Dong Seven. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan untuk Dong Seven, dia diam-diam menyelinap pergi. Dia sekarang adalah ahli Wanxiang awal, dan dia tinggal di Gunung Muncrescen bersama tuannya, seorang ahli puncak Wanxiang. Yudong secara pribadi sebenarnya tidak melakukan terlalu banyak perbuatan keji catatan Gunung Harta Karun Surgawi, setidaknya, hanya mencakup dua hal. Tentu, apa yang telah dia lakukan pada orang tua Ning tidak dimasukkan. Tuannya, Adep Muncrescen, sebenarnya telah melakukan beberapa perbuatan jahat. Dia adalah orang yang jahat dan tercela yang telah mencapai puncak level Wanxiang lebih dari 2 abad yang lalu, dan sangat kuat. Meskipun dia memiliki master, mereka berada di Gunung Bulan Sabit. Ning merasa santai. Ini di wilayah yang liar dan terpencil menghadapinya tidak akan terlalu sulit. Mari kita lihat yang terakhir. Ning membalik ke materi Sui Yi. Sui Yi dia awalnya adalah seorang pelayan dari klan Dong, tetapi adalah orang yang sangat luar biasa yang dipandang baik oleh klan Dong. Sekarang, dia telah menjadi ahli Wanxiang puncak juga, tetapi karena potensinya terbatas, dia telah meninggalkan Gunung Snow Dragon dan selalu tinggal di dalam wilayah klan Dong. Wilayah klan Dong. Ning mulai merasakan sakit kepala datang. Ini sedikit lebih merepotkan, namun aku masih bisa membunuhnya. Klan Dong adalah klan Taois Cold Sun. Cold Sun Taois, bagaimanapun, berjaga-jaga di atas Gunung Snow Dragon, dan karenanya tidak ada Taois primal yang melindungi klan Dong. Itu memang memiliki sekelompok ahli Wanxiang, tapi jelas, klan Dong tidak dijaga seketat Gunung Snow Dragon. Ning merasa yakin bisa menghadapi mereka. Bagaimanapun, dia hanya perlu membunuh Sui Yi, bukan memusnahkan seluruh klan Dong. Pertama bunuh Yudong, lalu bunuh Sui Yi. Di masa lalu, mereka berdua yang benar-benar bertarung melawan paman dan orang tuaku mereka adalah pembunuh yang sebenarnya, renung Ning pada dirinya sendiri. Bai Wei di dekatnya bisa merasakan niat membunuh yang keras dan memancar dari Ning, serta cahaya dingin dan ganas yang melintas di matanya. Bai Wei merenung dalam hati, kakakku, Jining, biasanya adalah orang yang sangat ramah, tapi dia juga memiliki sisi jahat padanya. Ini pasti permusuhan yang mendalam, dan yang luar biasa pada saat itu. Saudara Bai Wei, Ning bangkit, dan Bai Wei buru-buru bangkit juga. Maaf telah mengganggumu, Saudara Bai Wei. Anda telah membantu saya berkali-kali. Saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata terima kasih aku, Jining, akan mengingat semua yang telah kamu lakukan. Ning menggenggam tangannya. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan pergi sekarang. Jika masih ada yang Anda butuhkan, Brother Jining, jangan ragu untuk memberitahu saya, kata Bai Wei. Semuanya seperti yang saya harapkan. Ning menggenggam tangannya lagi, lalu memimpin saudara magang juniornya dan pergi. 2 jam kemudian, setelah matahari terbenam, kelompok Ning menaiki kapal perang berkepala naga dan terbang ke langit, berangkat dari Stillwater City. Dengan harta ajaib ini, aku pasti akan memastikan bahwa kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Ning mencengkeram harta ajaib yang tampak seperti pembakar dupa, lalu mengangkat kepalanya. Saudara magang junior, ayo pergi ke selatan. Ke Gunung Bulan Sabit. Gunung Bulan Sabit. Tempat ini dianggap sebagai tempat suci oleh semua orang di sekitar 100.000 hektar, karena ada mahir Wanxiang yang benar-benar kuat di sini, mahir Bulan Sabit. Dan karena ini, suku dan monster terdekat tidak berani membuat masalah. Di dalam aula yang indah dan mewah, seorang lelaki tua duduk di atas tempat tidur batu giok, memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Di atas tangannya, melayang pedang hitam seukuran telapak tangan. Menguasai. Suara hormat terdengar dari luar. Ayah. Suara lain juga terdengar. Pria tua yang jahat itu menunjukkan sedikit senyuman. Masuk. Seorang pria pendek berpenampilan jelek berjalan masuk, di samping seorang wanita cantik tinggi berjubah biru. Pria jelek itu tampak cukup tenang dan tenang. Yudong ini, pria tua yang jahat itu menatap pria jelek itu, mengangguk dalam hati pada dirinya sendiri. Ketika dia pertama kali melatih dirinya kepadaku, aku tidak menahannya sama sekali. Tetapi secara tak terduga, dia adalah yang pertama di antara banyak muridku yang mencapai level Wanxiang. Selain itu, ia membuat terobosan setelah beberapa dekade, yang cukup cepat. Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Adapun penampilannya, pembudidaya abadi tidak terlalu peduli dengan penampilan. Jika Anda berdua lemah dan jelek, maka orang lain mungkin memandang rendah Anda, tetapi jika Anda kuat, tidak peduli seberapa jelek Anda, orang lain akan menghormati Anda.
Dan, dari kelihatannya, sepertinya Wei juga menyukai Yudong. Pria tua yang jahat itu mengangguk pada dirinya sendiri. Sepertinya pada akhirnya, garis keturunanku akan jatuh ke tangan Yudong. Wei, putri, datang ke sini, kata lelaki tua yang jahat itu. Wanita berjubah biru berjalan mendekat, duduk di atas tempat tidur batu giok juga. Dia memeluk lengan lelaki tua itu dengan sangat dekat. Ayah, kali ini, saudara magang senior Yudong telah membelikanmu hadiah. Anda pasti akan menyukainya, kata Yue Wei. Oh, pria tua yang jahat itu tertawa ketika dia melihat ke atas. Yudong segera berkata dengan hormat, Tuan, murid Anda baru saja membeli sebotol anggur, 3 dewa, dan datang untuk menawarkannya kepada Anda. Anggur 3 dewa. Mata lelaki tua yang jahat itu langsung menyala, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus udara. Dia telah terjebak di tingkat puncak Wanxiang selama lebih dari 2 abad, dan hampir mencapai akhir masa hidupnya dia tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Untuk para kultivator yang mendekati akhir hidup mereka, mereka sangat peduli untuk dapat menikmati diri mereka sendiri. Anggur 3 dewa adalah anggur kelas atas yang sangat sulit ditemukan. Secara umum, itu hanya tersedia di tempat-tempat seperti Stillwater City, sementara sulit didapat di tempat-tempat terpencil seperti Gunung Munchreschen. Kamu cukup bijaksana. Pria tua yang jahat itu mengangguk setuju. Dia merasa semakin puas dengan Yudong ini. Meskipun telah mencapai tingkat Wanxiang, Yudong tetap berada di bawah pengawasannya, dan tetap hormat seperti biasanya. Selain itu, dia melayani dengan hormat seperti yang dia lakukan terhadap ayahnya sendiri. Guru, Anda menunjukkan kebaikan besar kepada saya dengan mengirimkan pengetahuan kepada saya. Apa itu sedikit anggur? Yudong mengeluarkan nampan batu giok, di atasnya terdapat sebotol anggur immortal. Botol anggur giok yang sangat indah dan diukir dengan rumit itu saja akan dianggap sebagai harta yang tak ternilai di dunia fana. Adik-adik magang junior, jika kamu mau berbaik hati. Beberapa waktu kemudian, Yudong dan adik magang juniornya, Yue Wei, keduanya meninggalkan aula. Pria tua yang jahat itu memperhatikan muridnya yang paling cakap dan putri kesayangannya berjalan ke kejauhan. Dia hanya bisa mengangguk, terutama saat melihat betapa hormatnya Yudong memperlakukan putrinya. Di dalam aula lain di Gunung Munchreschen. Ini adalah tanah milik Yudong. Area ini secara alami dilindungi oleh formasi, mencegah orang luar masuk. Kamu bisa pergi, Yudong menginstruksikan pelayannya saat memasuki tanah miliknya. Ya, para pelayan dan pelayan semua dengan hormat pergi ke aula lain di dalam perkebunan ini, hanya meninggalkan dirinya sendiri dan saudara perempuan magang juniornya, Yue Wei. Setelah duduk di aula, Yudong melirik Yue Wei, lalu berkata dengan tenang, berlutut. Yue Wei segera tertawa menggoda, jubahnya segera menghilang dari tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang sangat indah. Dia dengan ringan berlutut, lalu, seperti guk-guk kecil, perlahan merangkak ke depan. Dan kemudian, bergerak mendekati kaki Yudong, dia mulai menjilat. Di masa lalu, kamu menganggapku tidak peduli. Tapi sekarang, kamu berlutut di antara kedua kakiku. Yudong melihat ke bawah ke arah Yue Wei seperti dia melihat ke arah seekor guk-guk. Kakak magang senior, berhenti menggodaku, kata Yue Wei dengan nada yang menggemaskan. Yudong mengulurkan tangannya, meraih kepalanya dan mendorongnya dengan keras. Seketika, Yue Wei mulai batuk dan tersedak. Hahaha, Yudong tertawa liar. Bertahanlah. Yue Wei tidak punya pilihan selain melakukannya. Nanti keesokan paginya, setelah benar-benar menikmati dirinya sendiri, Yudong duduk di sana, merenung. Adapun Yue Wei, dia duduk di pangkuannya. Adik-adik magang junior, orang menyebalkan tua itu kapan dia akan mengirimkan formasi saber bulan sabit kepadaku. Saya telah melayaninya sangat lama setelah saya menjadi ahli Wanxiang, namun dia masih belum mengajarkannya kepada saya. Yue Wei berkata dengan lembut, jangan khawatir, saudara magang senior. Saya menyebutkan hal ini kepada ayah sebelumnya, tetapi pada saat itu, ayah saya ragu-ragu. Dari kelihatannya, ayah mulai semakin menyukaimu. Saya akan menyebutkannya lagi nanti. Aku pasti akan berhasil. Aku harap orang menyebalkan tua itu tidak mati dan membawa formasi pedang itu ke kerajaan Netherworld bersamanya. Cahaya dingin ada di mata Yudong. Jangan khawatir, kata Yue Wei buru-buru, dan Yudong sedikit mengangguk. Dia terus merenung dalam diam, sementara Yue Wei di dekatnya tidak berani mengganggunya. 3 tahun. Paling-paling, saya akan menunggu 3 tahun lagi untuk orang menyebalkan tua itu. Aku tidak bisa terus membuang waktuku seperti ini, kata Yudong sambil menatap Yue Wei. Setengah bulan dari sekarang,
Aku akan meminta orang menyebalkan tua itu untuk mengajariku formasi pedangnya. Setelah itu, kamu pergi membantuku berbicara dengannya juga. Baik, Yue Wei mengangguk patuh. Yudong tiba-tiba mulai tertawa aneh. Adik magang junior, jika ayahmu melihatmu sekarang, apakah dia akan mati karena marah? Hahaha. Tawanya yang jahat dan jahat benar-benar berbeda dari sikapnya yang normal dan jujur. Semua pelayan di perkebunan telah diperintahkan untuk pergi, dan formasi pelindung telah diaktifkan. Tidak mungkin ada suara yang keluar dari ruangan, dan tidak ada cara untuk melihat ke dalam dari dunia luar. Dengan demikian, Yudong tidak perlu menyamar sama sekali. Ketika dia masih muda, dia sudah mengerti sejak awal bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat. Jadi, dia telah mencakar, selangkah demi selangkah, baik membantai atau menyanjung sampai dia tumbuh cukup kuat untuk tidak takut pada siapapun. Namun, dia selalu sangat pandai menyembunyikan sifatnya. Mereka yang tahu seperti apa sifat aslinya, entah sudah mati atau di bawah kendali penuhnya. Bahkan laporan intelijen Jining tidak dapat melihat melalui fasad Yudong. Lagi pula, Gunung Harta Karun Surgawi tidak akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk sosok kecil seperti dia. Formasi saber bulan sabit yang dimiliki orang menyebalkan tua itu ditinggalkan oleh Immortal Longgar yang sudah meninggal. Bahkan Gunung Snow Dragon tidak memiliki formasi yang begitu kuat. Di masa lalu, Yudong tidak punya pilihan lain, itulah sebabnya dia magang di Adept Munchreschen. Namun, berdasarkan beberapa alat yang dia miliki, serta bertahun-tahun pengabdiannya, dia telah menemukan beberapa rahasia Adept Munchreschen. Karena itu, dia bekerja lebih rajin. Jika saya masih tidak bisa mendapatkannya, maka saya akan membunuhnya. Sebuah cahaya dingin melintas mata Yudong. Dia awalnya adalah manusia biasa, dan telah mencakar jalannya ke posisinya saat ini. Secara alami, dia adalah orang yang sangat menghitung, dan dia telah menyebabkan kematian banyak orang. Di masa lalu, dia telah menyebabkan kematian 2 tuan muda dari klannya, 3 tetua klannya, dan bahkan 2 murid jenius dari Gunung Snow Dragon. Namun, sampai hari ini, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah dia. Tuan muda, Dong 7, dari klan Dong tidak lebih dari bidak catur baginya. Sebuah kapal perang berkepala naga berada di udara di atas gunung bulan sabit. Ning menatap ke bawah. Kakak magang senior, apakah kamu tidak akan menyerang? Nordsen bingung. Dia bisa merasakan bahwa Ning dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, tetapi setelah mencapai gunung bulan sabit, mereka benar-benar terhenti. Belum. Ning menatap ke bawah. Perasaan ilahinya telah menyebar, menutupi seluruh gunung bulan sabit. Dia bisa melihat semua yang terjadi di dalamnya. Di depan Adept Munchreschen, Yudong telah bertindak satu arah, tetapi setelah kembali ke aulanya sendiri, dia telah bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda. Yudong ini tampaknya orang yang luar biasa, Ning merenung pada dirinya sendiri. Perasaan ilahinya tidak dapat menemukan satu cacat pun di fasad Yudong sebelum Adept Munchreschen. Jika orang ini berteman dengan Ning, kemungkinan besar bahkan Ning akan tertipu untuk mempercayainya dia benar-benar orang yang sangat mantap dan teguh pendirian. Dia bisa memulai sebagai manusia biasa dan mencapai tingkat saat ini. Ning berpikir kembali ke sejarah Yudong seperti yang disebutkan dalam laporan intelijen, kemudian diam-diam merenungkan dirinya sendiri. Saya membayangkan itu tidak sesederhana laporan dijelaskan. Laporan tersebut membuatnya tampak seolah-olah semuanya berjalan mulus bagi Yudong, dan bahwa dia telah menyanjung dan menjilat banyak orang saat dia akhirnya mencapai ketinggiannya saat ini. Saya pikir dia hanya berbakat dan beruntung, tetapi sekarang, tampaknya dia adalah sosok yang cukup ambisius. Namun, bahkan jika kamu adalah sosok yang ambisius, kejam, dan tangguh, hari ini kamu pasti akan mati. Sebuah cahaya dingin melintas mata Ning. Di dunia pembudidaya immortal, kekuatan pribadi lebih penting daripada permainan intrik. Misalnya, dengan akal sehatnya, Ning dapat dengan jelas melihat setiap tindakan Yudong, sehingga wajah asli Yudong yang tersembunyi langsung ditemukan oleh Ning. Ayo pergi, kata Ning, menunjuk ke arah perkebunan yang jauh. Ayo pergi ke perkebunan Yudong. Baiklah, kata Nordsen segera. Whitewater Hound, sekarang dalam bentuk manusia, juga menatap ke arah perkebunan yang jauh. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh lagi pula, dia secara pribadi telah mengalami peristiwa tahun itu. Astaga, kapal perang berkepala naga itu meluncur ke bawah menuju tanah. Paman Putih, siapkan formasi Spacelok, Ning mengirim secara mental. Baik, Whitewater Hound mengangguk, lalu diam-diam menyelinap keluar dari kapal, mulai secara diam-diam meletakkan bendera formasi Spacelok di area sekitar Mount Munchreschen. Formasi Spacelok besar mampu mengambil ruang 100 km,
seluruh Gunung Muncresen ditutupi olehnya. Tapi tentu saja, mereka belum mengaktifkan formasi. Begitu mereka melakukannya, Adep Muncresen dan Yu Dong akan langsung menyadarinya. Kapal perang berkepala naga terbang menuju udara di atas perkebunan. Yu Dong dan saudara perempuan magang juniornya yang cantik dan mempesona secara terbuka terlibat dalam tindakan cabul dan mesum di dalam tanah milik mereka. Yu Dong, meskipun bertingkah gila, memiliki tatapan yang sangat tenang di matanya, hanya saja, dia sesekali tertawa keji. Yu Dong. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas. Yu Dong, kaget, langsung berhenti, sementara saudara perempuan magang juniornya juga berhenti dan berkata, bingung, kakak magang senior, siapa itu? Cepat dan bangun. Tubuh Yu Dong dengan cepat tertutup oleh jubahnya, dan hal yang sama terjadi pada adik magang juniornya, Yu Wei. Yu Dong memanggil kembali dengan suara yang hangat dan keras, rekan Taois mana yang datang? Pada saat yang sama, dia melepaskan formasi pelindung. Dia segera melihat kapal perang berkepala naga di langit yang jauh. Setelah melihatnya, Yu Dong merasakan sedikit kejutan bagaimanapun. Dia adalah orang yang berpengalaman, dan dia tahu bahwa tidak ada kultivator immortal biasa yang memiliki kapal perang konstruksi yang begitu bagus. Adik-adik magang junior, cepat dan minta guru untuk datang, Yu Dong mengirim dalam hati. Dipahami, sehelai daun muncul di tangan Yue Wei, dan dia dengan ringan memutarnya. Tepat saat ini, seorang pemuda tampan, tampak halus mengenakan bulu terbang turun dari kapal perang berkepala naga. Dia memiliki seekor ular biru melilit satu pergelangan tangan, sementara seorang pria berambut putih, berjubah putih dan seorang pemuda berjubah putih ada di belakangnya. Pemuda berpakaian bulu, pemimpin kelompok itu, berkata dengan suara tenang, tentu saja seorang teman lama. Aula tertinggi di Gunung Muncresen. Putriku, Wei. Wajah pria tua yang jahat itu berubah. Putrinya telah menghancurkan jimat yang dia berikan padanya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jimat itu telah dihancurkan di dekat tanah milik Yu Dong. Apa yang sedang terjadi? Dengan Yu Dong melindunginya, masalah macam apa yang mungkin dihadapi Wei, sehingga dia tiba-tiba merusak jimatnya. Ini adalah Gunung Bulan Sabit. Adep Muncresen tidak percaya bahwa di wilayahnya sendiri, putrinya akan menghadapi bahaya apapun. Astaga, Adep Muncresen langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam, berangkat dari aulanya dan menyerbu ke langit, terbang menuju perkebunan Yu Dong. Mengingat seberapa cepat puncak Wan Xiang Adep bergerak, segera setelah Jining muncul dari kapal perang berkepala naganya, Adep Muncresen muncul di hadapannya. Ini adalah Mahir Bulan Sabit, setelah melihat kapal perang berkepala naga yang jauh di langit, dan setelah melihat Jining dan Munordsen, mau tak mau diam-diam merasa khawatir. Mengingat pengalaman dan penilaiannya, dia bisa langsung tahu, hanya melalui pandangan jauh itu, bahwa ini jelas bukan pembudidaya biasa. Tidak heran putrinya langsung menghancurkan jimat itu. Saya ingin tahu teman-teman Taois mana yang datang mengunjungi Gunung Bulan Sabit saya, kata Adep Muncresen sambil tertawa keras. Mengapa kamu tidak datang mengunjungiku, dan malah datang ke tempat muridku? Suaranya bergema di udara, dan seperti yang terjadi, Adep Muncresen mendarat di halaman, berdiri di depan Yu Dong dan Yue Wei, yang dengan hormat bergerak mundur. Siapa mereka? Adep Muncresen dikirim kepada mereka. Ayah, aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya, Yue Wei buru-buru mengirim. Tuan, saya juga belum pernah bertemu mereka, kata Yu Dong. Huff, jika kamu tidak mengenal mereka, mengapa mereka tiba-tiba datang ke tempatku, tetapi tidak datang mengunjungiku, dan malah mengunjungimu? Muncresen yang mahir menggonggong secara mental pada mereka, dan Yu Dong tidak berani mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Namun, Adep Muncresen masih memiliki senyum di wajahnya. Dia melihat ke arah Ning dan yang lainnya di udara. Rekan Taois, sepertinya muridku tidak mengenalmu kenapa. Kalau begitu, kamu mengatakan bahwa kamu adalah teman lama. Bulan Sabit bulan yang mahir. Ning mengambil satu langkah maju, turun dari langit ke perkebunan di bawah. Nordsen dan Whitewater Hound mengikuti di belakangnya. Ning berkata, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan muridmu, Yu Dong. Saya ingin meminta Anda, Adep Muncresen, dan putri Anda untuk mundur sementara. Wajah Yu Dong berubah, dan Adep Muncresen tidak bisa tidak merasa terkejut juga. Sebelumnya, dia hanya berbicara secara mental dengan putrinya, tetapi pemuda berpakaian bulu ini benar-benar tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak, jelas, dia sudah siap. Menarik, Yue Wei menjadi panik. Kesetiaannya telah lama diberikan kepada Yu Dong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan. Ayah, kami tidak tahu siapa orang-orang ini. Anda tidak bisa membiarkan saudara magang senior menghadapi mereka sendiri.
Anak perempuan selalu menyukai orang luar. Adep Munchreschen mengerutkan kening saat dia melihat putrinya. Pada saat yang sama, Yu Dong mengirim dengan panik, "Tuan, menurut saya orang-orang ini pasti datang dengan plot dalam pikiran." "Serahkan pada tuanmu," Adep Munchreschen balas membentak, lalu tertawa keras. "Kamu ingin berbicara secara pribadi dengan muridku, tapi aku bahkan tidak tahu siapa kamu, bukankah ini terlalu tidak sopan?" Akal ilahi Ning menutupi seluruh gunung. Jadi, meskipun Adep Munchreschen telah tiba cukup cepat, Ning bisa membunuh Yu Dong lebih cepat. Tetap saja, kebencian yang dia rasakan terhadap pembunuh orang tuanya telah menyebabkan hati Ning dipenuhi amarah. Untuk membunuh musuhnya begitu cepat, itu akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Apa yang Ning inginkan adalah agar pria ini mati dalam penyesalan, penderitaan, dan keputusasaan. Hanya dengan demikian dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Bulan sabit bulan yang mahir. Wajah Ning tenggelam. "Aku menghormatimu, itulah sebabnya aku memintamu pergi. Sejujurnya, alasan saya ingin berbicara secara pribadi dengan murid Anda, Yu Dong, adalah karena saya curiga dia berkolusi dengan penjahat yang saya kejar." Berkolusi dengan penjahat. Adep Munchreschen terkejut. Berkolusi. Yue Wei dan Yu Dong sama-sama sangat terkejut. Ning melambaikan tangannya, dan sebuah medali muncul di dalamnya, di atasnya terdapat gambar naga hujan. Penjaga naga hujan. Wajah Adep Munchreschen berubah serius. Dia tahu bahwa masalah benar-benar datang hari ini. Siapapun yang mampu menjadi Rain Dragon Guard adalah elit sejati, dan bahkan dia tidak merasa percaya diri untuk bisa mengalahkan pemuda di depannya ini. Yue Wei juga merasa gugup baginya, seorang murid Zifu, setiap penjaga naga hujan adalah individu yang sangat kuat. Adapun Yu Dong, dia benar-benar panik. "Aku tidak pernah menyinggung Rain Dragon Guard, dan aku belum pernah bertemu ketiganya. Apa yang sedang terjadi?" Dia dengan cepat memeriksa daftar mental orang-orang yang telah dia bunuh, tetapi tidak peduli apa, dia tidak dapat menemukan kekurangan dalam plotnya. Dia tidak tahu untuk apa orang-orang ini datang. "Saya datang ke Gunung Munchreschen untuk tujuan mencari Yu Dong dan mengobrol dengan dia," kata Ning dingin. "Adep Munchreschen, apakah kamu akan ikut campur dalam pengawal Rain Dragon yang melakukan kasus mereka?" Wajah Adep Munchreschen mengepal. Dia pasti tidak akan mampu menangani dampak dari tindakan seperti itu. Tapi kali ini, Yu Dong angkat bicara. Dia berkata dengan hormat, "Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan dari saya, Tuan Rain Dragon Guard. Jika Anda mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan suatu kasus, mengapa Anda harus menghindari tuanku? Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saya." Yu Dong pasti akan sepenuhnya jujur dan tidak berbicara sepatah kata pun yang tidak benar. Setelah mencakar posisinya saat ini selama bertahun-tahun, Yu Dong adalah pria yang sangat cerdas. Karena Rain Dragon Guard ini bersikeras memisahkannya dari tuannya, dia pasti tidak akan membiarkan tuannya pergi. Begitu tuannya pergi, dia mungkin akan berada di bawah belas kasihan orang ini, tanpa perlindungan sama sekali. "Benar, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan di sini," kata Adep Munchreschen buru-buru. "Saya pasti tidak akan ikut campur dalam pengawal Rain Dragon yang sedang menangani kasus." Wajah Ning tenggelam. Bulan sabit yang mahir ini telah mencapai puncak tingkat Wansi yang lebih dari 2 abad yang lalu, dan mendekati akhir hidupnya. Karena itu, Ning tidak berani meremehkan dia sama sekali. Meskipun bakatnya lebih rendah dari orang-orang seperti Dong Wan, dia telah berlatih sangat lama dan pasti memiliki banyak pertemuan. Kebetulan orang tua seperti dia pasti memiliki banyak trik di lengan bajunya. Untuk mengambil Yu Dong saat dia hadir akan sangat sulit. Adapun Nordsen, dia menunjuk ke arah Adep Munchreschen dan mengutuk dengan marah, "Munchreschen, kami Rain Dragon Guard sedang menangani sebuah kasus, tetapi kamu di sini menyebabkan masalah. Saya mendorong Anda untuk segera berangkat. Kalau tidak jangan salahkan kami dua bersaudara karena tidak punya belas kasihan." "Dua tuan," kata Adep Munchreschen, senyum masih di wajahnya, "ini adalah jimat dari klan Northmont dari Stillwater." Saat dia berbicara, sebuah medali merah darah muncul di tangannya, dengan karakter, Utara, dan Mon di atasnya. "Kamu bisa menolak untuk memberi muka pada Snow Dragon Mountain, tapi kamu tetap harus memberi muka kepada klan Northmont dari Stillwater, ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan kepada mereka sekarang. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, cepat dan pergi." Sebuah medali dari klan Northmont. Ning terkejut. Ini bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh orang biasa. Medali yang diberikan Bai Wei kepadanya hanyalah medali ayahnya, Northmont Black Tiger, bukan medali sebenarnya dari klan Northmont. Sebagai teman baik Bai Wei, dia telah belajar beberapa hal. Seseorang yang mampu menghasilkan medali darah klan Northmont
pasti seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan klan Northmont dari Stillwater. Sudah bertahun-tahun, dan ini baru kedua kalinya aku mengeluarkan medali ini. Adep Munchreschen melihat ke arah kelompok Ning. Aku tidak akan hidup lebih lama lagi, dan aku benar-benar tidak ingin menyusahkan klan Northmont untuk membantuku. Meskipun kata-katanya biasa saja, ancaman di belakang mereka nyata. Hal ini menyebabkan ekspresi kegembiraan muncul di wajah Yue Wei dan Yudong. Kakak magang senior, apa yang harus kita lakukan? Nordsen dikirim mental. Orang tua ini sebenarnya mampu mengeluarkan medali dari klan Northmont. Saya membayangkan dia memiliki latar belakang yang mengesankan. Bagaimana kalau kita mundur sekarang lalu cari kesempatan lain nanti? Bulan sabit bulan yang mahir. Sedikit kemarahan ada di tatapan Ning. Kamu benar-benar memutuskan untuk membelanya. Adep Munchreschen tersenyum, lalu mengangguk. Dia tahu bahwa Rain Dragon Guard ini tampak galak tapi sebenarnya gugup. Dia percaya bahwa orang ini akan segera pergi. Kamu bisa melindunginya untuk saat ini, tapi aku menolak untuk percaya kamu bisa melindunginya selamanya. Ning berbalik dan berkata, saudara magang junior, ayo pergi. Huff. Nordsen mendengus marah juga berbalik dan pergi. Tapi tepat pada saat ini, tatapan buas melintas di mata Ning, yang baru saja membelakangi Adep Munchreschen. Ini adalah kebiadaban yang lahir dari kebencian yang telah lama dipendam. Namun, karena Adep Munchreschen dan Yudong tidak bisa melihat wajah Ning, mereka merasa cukup puas, dan senyum benar-benar tersungging di wajah Adep Munchreschen sendiri. Gemuruh. Kehendak ilahi Ning yang kuat tiba-tiba menyapu keluar seperti sungai yang mengamuk, langsung menuju Adep Munchreschen. Ledakan. Itu dengan kejam bertabrakan dengan jiwanya. Seni pengocok jiwa. Adep Munchreschen sudah dekat dengan akhir hidupnya, dan dia sekarang hanya peduli untuk menikmati dirinya sendiri. Akibatnya, hati Dao-nya benar-benar melemah. Namun, karena Adep Munchreschen tidak akan pernah menghadapi 3 bencana dan 9 kesengsaraan, dia tidak terlalu peduli dengan melemahnya hati Dao-nya. Pada saat ini, bagaimanapun, sebagai kehendak ilahi Ning datang menghancurkan ke bawah, Adep Munchreschen langsung merasakan jiwanya bergidik. Tidak baik. Seni kehendak ilahi. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali di masa lalu untuk klan Northmont. Akibatnya, hati Dao-nya masih cukup kuat, dan dia langsung terkejut. Bangun, bangun. Jiwa Adep Munchreschen berjuang keras, dan sedikit kejelasan muncul di matanya. Formasi pedang. Tepat saat dia akan mengaktifkan teknik tertinggi yang dia gunakan untuk mendominasi wilayah itu, formasi pedang bulan sabit, cahaya pedang yang sangat indah dan tampaknya lambat melintas. Cahaya pedang benar-benar menakjubkan. Tepat ketika 10 pedang hitam muncul di area sekitarnya dan akan bergabung bersama untuk memblokir, cahaya pedang menebas salah satu pedang hitam, dan memotong langsung ke tubuh Adep Munchreschen. Kedua simitar di tangan Adep Munchreschen bergerak untuk menghadang, tapi terlempar menjauh. Memotong. Tubuhnya terbelah 2, dan darah berceceran di mana-mana. Ning muncul tepat di belakang Adep Munchreschen, pedang Dark North di tangan. Pada saat itu, dia telah menggunakan Soul Sucker Art, Star Seizing Hand, Windwing Evasion, dan juga Manifold Sletons dari Threefold Sword. Pada saat itu, Ning benar-benar meledak dengan serangannya yang paling kuat. Ini adalah orang tua yang telah hidup sangat lama, dan yang memiliki latar belakang yang tak terduga. Ning tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan dia. Jika dia melakukannya, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. Alam bawah sadar Ning telah memperingatkannya, bahwa orang tua ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Dia harus segera mengeksekusi orang tua itu karena dia merasa sombong dan terlalu percaya diri. Kamu membunuh. Yudong sadar. Menatap tubuh Adep Munchreschen yang terbelah, wajahnya benar-benar berubah. Pedang Dark North di tangan, Ning menatapnya dengan dingin. Tatapan dingin di matanya menyebabkan hati Yudong bergidik. Ning berkata dengan suara dingin yang menggeram, lupakan medali orang pembawa sial itu, bahkan jika anggota klan Northmont hadir, aku masih akan membunuhnya. Yudong merasa putus asa. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Dia benar-benar telah membunuh Tuan Yudong, Adep Munchreschen, dalam sekejap dan dewa itu akan menyerang. Yudong secara pribadi merasakannya juga, dan menjadi pusing untuk sesaat. Dia tahu persis seperti apa pusing jangka pendek yang diwakili dalam pertempuran antara pembudidaya immortal, di mana hidup dan mati ditentukan dalam sekejap. Tuanku penjaga naga hujan. Yudong sangat panik. Dia bisa merasakan gelombang, niat membunuh yang datang dari orang di depannya. Apakah kamu yakin tidak ada kesalahan? Saya, Yudong, selalu tidak mau menyinggung orang, dan sebenarnya, saya tidak pernah menyinggung orang lain. Tuanku Rain Dragon Guard, mungkinkah Anda telah ditipu?
Membunuhku bukanlah masalah besar, tetapi jika kamu membiarkan pelaku sebenarnya melarikan diri, itu akan menjadi bencana. Yudong mencoba yang terbaik untuk mencegah Ning. Ning hanya tertawa. Ditipu. Tawanya menyebabkan Yudong menggigil. Mungkinkah ayah dan ibu Ning telah menipunya? Selain itu, Ning Paman Putih, yang secara pribadi mengalami peristiwa tahun itu, berdiri tepat di sampingnya. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Pelaku sebenarnya sedang bersenang-senang sementara Anda, tuanku, telah ditipu untuk bertindak melawan saya, kata Yudong dengan panik. Ning, melihat ekspresi panik dan ketakutan di wajah Yudong saat dia mencoba mencegahnya, hanya merasakan gelombang kepuasan di hatinya. Semakin panik musuhnya, semakin tersiksa dan putus asa dia, Ning akan semakin puas. Ayah, ibu, paman, bisakah kamu melihat ini? Ning bergumam dalam hatinya, Yudong ini baru yang pertama. Mereka semua akan jatuh ke dalam keputusasaan. Mereka akan mati dalam penyesalan, Ning berjanji pada dirinya sendiri. Yudong menyaksikan cahaya beku di mata Ning terus tumbuh, dan dia tidak bisa membantu tetapi tumbuh semakin panik. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Dia belum menjadi pemimpin sejati di Gunung Snow Dragon, belum membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Hati Yudong dipenuhi dengan keengganan yang kuat untuk menerima ini. Apa yang paling dia inginkan adalah tidak perlahan, sembunyi-sembunyi memanjat ke atas dengan menggunakan trik dan siasat. Dia ingin menggunakan kekuatan absolut untuk mengejutkan dunia dan dipuja oleh banyak orang. Dia belum benar-benar meledak ke panggung dunia. Dunia yang luas belum pernah mendengar namanya. Aku harus keluar semua. Yudong merasa seolah-olah dia tiba-tiba terjebak kembali ke masa kecilnya ketika dia harus bertarung dan membunuh, hanya dengan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Sukses berarti dia akan naik ke surga, sedangkan kegagalan berarti dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Hal yang sama juga terjadi saat ini. Jika dia melarikan diri, dia akan bisa terbang ke surga. Jika dia mati, dia benar-benar tidak akan memiliki tempat untuk dikuburkan. Adik magang junior, Yudong melihat ke arah Yue Wei, lalu segera mengirim, bantu aku menghentikannya bagaimanapun caranya. Dia percaya pada saudara perempuan magang juniornya, percaya pada kemampuannya sendiri. Dia tahu dengan pasti bahwa adik magang juniornya tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya sendiri untuknya. Mata Yue Wei memerah, dan cinta tak terbatas terpancar dari matanya. Lakukan, Yudong melolong secara mental. Astaga, Yue Wei melemparkan dirinya lurus ke arah Ning, seperti ngengat yang melemparkan dirinya ke dalam api. Danau Zifu-nya langsung mulai meledak. Air mata berada di sudut mata Yue Wei, dan dia menatap Yudong dengan tatapan rindu saat dia mengirim pesan kepadanya, kakak magang senior, aku benar-benar mencintaimu. Ledakan, teratai water flame Ning memiliki es mengerikan dan api tanah bergabung ke dalamnya. Kekuatan water flame lotusnya akibatnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ledakan diri dari murid Zifu tidak akan bisa menggerakkannya sedikitpun. Kakak magang senior, aku benar-benar mencintaimu. Suaranya bergema di benaknya, dan bahkan Yudong merasa hatinya bergetar. Tapi kemudian, dia langsung menekan perasaan ini. Dia mengerti bahwa, cinta, yang dirasakan adik magang juniornya terhadapnya tidak lebih dari, cinta, alami yang akan muncul begitu jiwa seseorang benar-benar dikuasai dan dijinakkan. Justru karena pikirannya telah dijinakkan sehingga dia rela mati untuknya. Apakah ini cinta? Ini hanya perbudakan. Ledakan. Saat ledakan terdengar, Yudong langsung melarikan diri jauh, dan saat dia melakukannya, dia menghasilkan sarang serangga di tangannya. Anak-anak, pergi, hentikan mereka. Nordsen dan Whitewater Hound di dekatnya hanya menonton, tidak ikut campur. Adapun Ning, teratai water flame di sekitarnya pertama-tama memblokir ledakan diri wanita itu, dan kemudian menyapa hama berbisa yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya. Teratai water flame yang sangat besar dipenuhi dengan es mengerikan dan api tanah, yang tidak lebih lemah dari kemampuan ilahi. Namun, setelah memasukkan keduanya ke dalam water flame lotus, mereka berdua mencapai tingkat kekuatan yang baru. Di bawah kekuatan penggilingan dan pembunuhan itu, hama berbisa yang tak terhitung jumlahnya semuanya digiling menjadi debu, tanpa satu pun dari mereka yang mampu bertahan bahkan untuk sesaat. Beberapa detik kemudian, tak terhitung, segerombolan hama berbisa yang menutupi surga yang telah menyerang Ning semuanya telah menjadi debu. Hahaha, Yudong telah menyerang jauh ke kejauhan, dan mengaktifkan formasi yang membingungkan. Seketika, area di sekitarnya berubah dan dipelintir menjadi ilusi saat dia tetap berada di dalam perbatasannya. Apakah kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri, hanya karena kamu bersembunyi di dalam formasi yang membingungkan? Ning mengambil satu langkah maju, menuju formasi.
Ning tampaknya cukup kurang ajar dan arogan, tapi sebenarnya, dia sangat berhati-hati. Perasaan ilahinya telah menutupi seluruh area ini, hingga jarak 100 kilometer, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Jika seorang Taois primal tiba-tiba muncul, Ning tidak akan lagi menunda, dan akan langsung membunuh Yudong. Tapi sekarang, karena tidak ada yang muncul untuk menghentikannya, Ning perlahan akan menyiksanya. Kebencian yang telah lama terpendam dalam hati Ning membuatnya tidak rela membiarkan pria itu mati terlalu mudah. Apa? Dalam formasi yang membingungkan, Yudong memperhatikan saat Ning berjalan masuk. Ning tidak tampak sedikit pun bingung atau bingung dengan formasi tersebut, dan dia berjalan langsung menuju Yudong. Bagaimana ini bisa? Segel itu. Yudong sekali lagi menggunakan teknik formasi ini adalah miliknya, dan tentu saja dia memiliki beberapa formasi. Sebuah cahaya kabur muncul, melindunginya. Desir. Sebuah cahaya pedang melintas, dan Ning dengan mudah memotong formasi penyegelan besar. Terlalu lemah. Ning terus perlahan berjalan ke depan. Teleportasi. Yudong mencengkeram segel dao teleportasi kecilnya yang berharga, berniat untuk melarikan diri, tapi itu sama sekali tidak berguna. Wilayah sekitarnya telah dikunci oleh ruang angkasa. Ning terus berjalan ke arahnya. Yudong akhirnya mengamuk. Dia melolong dengan marah, "Apa yang kamu inginkan? Formasi yang membingungkan tidak berguna untuk melawanmu, kamu dengan mudah membunuh serangga berbisaku. Kamu bahkan membunuh tuanku dengan satu pukulan pedang, dan kamu bahkan menyiapkan formasi spacelok terlebih dahulu. Kamu sangat kuat dan penuh perhitungan apa yang aku lakukan untuk membuatmu kesal." Seketika, sesosok muncul di hadapannya, bergerak secepat kilat. Sebuah cahaya pedang menembus langsung ke dantian Yudong. Satu harta sihir demi satu jatuh keluar dari tubuhnya. Hanya jubah ajaib yang dikenakannya, serta gelang di lengannya, yang tetap menjadi miliknya sisanya semua jatuh, tidak lagi di bawah kendalinya. Serangan pedang ini begitu cepat sehingga Yudong bahkan tidak bisa mengelak. Kamu, Yudong menatap. Ning menjawab dengan tenang, "Zifu di dantian Anda telah dihancurkan oleh saya." Yudong benar-benar ketakutan. Zifu dalam dantiannya adalah fondasinya sebagai seorang kultivator itu telah dihancurkan, begitu saja. Dalam sekejap itu telah dihancurkan, perasaan lemah tiba-tiba memenuhi tubuhnya, menyebabkan dia ketakutan yang tak tertandingi. "Kenapa kamu tidak membunuhku dengan bersih?" Yudong melolong dengan marah. "Membunuhmu?" Ning menggelengkan kepalanya. "Saya hanya menghancurkan Zifu Anda di dantian Anda karena saya takut Anda akan bunuh diri. Jika Zifu hadir, Yudong akan dengan mudah meledakkan danau Zifunya sendiri." Tetapi dengan hancurnya Zifu, Yudong telah berubah menjadi manusia biasa. Tapi tentu saja, meskipun menjadi manusia biasa, tubuhnya telah dipelihara selama bertahun-tahun oleh elemen Qi, dan masih akan cukup kuat, sebanding dengan bentuk kehidupan Xiantian biasa. Sayangnya, dia sekarang tidak lagi bisa menggunakan harta sihir tentu saja, dia bahkan tidak akan bisa bunuh diri di depan Ning. "Takut aku akan bunuh diri." Ekspresi teror muncul di wajah Yudong. Dendam macam apa ini? Orang ini bahkan tidak akan membiarkan dia bunuh diri. Dengan hancurnya Zifunya, formasi di sekelilingnya secara alami menghilang. Nordsen dan Whitewater Hound berjalan juga. "Nikmati ini," kata Ning sambil tertawa dingin. Ki elementalnya dengan cepat membentuk segel rahasia yang bersinar di depannya. Setelah melihat rune yang bersinar, Yudong sepertinya menyadari sesuatu. Seketika, kengerian total muncul di wajahnya, dan dia segera berbalik untuk melarikan diri. Ning, dengan jentikan lembut jari-jarinya, mengirim segel rahasia yang bersinar itu ke tubuh Yudong. "Tidak!" Yudong menjerit sedih, kulit dan tulangnya mulai melilit dan kulitnya mulai memerah. "Ahaha! Ahahaha!" Jeritan kesakitan keluar dari tenggorokannya. Yudong seperti lobster yang direbus hidup-hidup, seluruh tubuhnya memerah, dan dia jatuh ke tanah, mulai bergerak dan berputar. Dia merasa seolah-olah banyak serangga merayap di bawah kulitnya, dan bahkan bisa melihat kulitnya mulai hangus dan menghitam. Seni pembakar hati. Nordsen diam-diam terkejut. Ini adalah teknik penyiksaan yang dimiliki oleh gudang-gudang Dao Black White Cholege. Karena tidak memiliki banyak potensi tempur, seseorang tidak perlu terlalu banyak pelet hitam putih untuk ditukar dengannya. Ning telah menghafalnya sejak lama. Ketika dia telah menghafalnya, itu bertujuan untuk membiarkan musuhnya menikmati rasanya. Nikmati rasa hati mereka yang terbakar. Ketika ayah dan ibu Ning meninggal, dia sendiri dipenuhi dengan penderitaan, keputusasaan, dan kebencian yang paling dalam. Dia telah memutuskan sejak lama untuk melakukan hal yang sama untuk membalas dendam. "Katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku." Yudong melolong serak sambil menatap Ning, matanya dipenuhi kegilaan.
Kamu sebenarnya masih berpikiran jernih. Meskipun Anda memiliki jiwa seorang ahli Wan Xiang, bagi Anda untuk tetap terjaga begitu lama tidak dapat dibayangkan. Ning mendengus dingin. Sepertinya hati Daomu bahkan lebih kuat dari yang aku perkirakan. Kenapa? Mata Yudong dipenuhi dengan kebencian. Adapun Ning, dia berbalik ke arah Paman Putih, yang berada di sisinya. Paman Putih langsung berubah menjadi kabut, lalu berubah menjadi guk-guk besar berwarna putih salju. Yudong, apakah kamu ingat saya? Whitewater Hound melihat ke arah Yudong. Mata Yudong yang tersiksa tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan kebencian. Praktisi abadi memiliki ingatan yang hampir sempurna. Karena Paman Putih sekarang adalah di Monster Wan Xiang, dan karena ia berwujud manusia, Yudong tidak dapat mengenalinya sebelumnya. Sekarang Paman Putih telah kembali ke wujud aslinya. Yudong segera mengingat kembali kejadian tahun itu. Tuan muda, lihat, wanita kecil itu terlihat cukup menarik. Wajah itu, aura itu, sikap itu ohoho. Tidak buruk sama sekali. Dan sepertinya dia juga hamil apa yang aku suka. Kalian berdua, pergi ke sana dan tangkap wanita kecil itu hidup-hidup. Hati-hati meskipun kedua pria di sebelahnya seharusnya adalah murid Zifu. Kalian berdua sebaiknya tidak menjadi ceroboh dan gagal. Jangan khawatir, Tuan Muda. Tuan Muda, serahkan pada kami. Kami pasti akan menangkap wanita kecil itu dan membawanya kepadamu. Peristiwa itu, pertempuran itu, semuanya terlintas di benaknya. Jauh di dalam ingatannya, dia memikirkan kembali bagaimana kedua pria itu rela mengorbankan hidup mereka untuk wanita itu. Adik kecil, kalian berdua, pergi. Salju, pergi. Putih kecil, bawa dia pergi. Dalam pertempuran itu, dia dan komplotannya, Sui Yi, keduanya hanyalah murid Zifu Puncak, sementara lawan mereka sama-sama menggunakan seni terlarang. Kakak perempuan itu dia sangat kuat. Dia berhasil mengunci mereka berdua dan membiarkan wanita itu, bersama dengan pemuda lain yang terluka parah, melarikan diri. Namun, pada akhirnya, dia dan Sui Yi secara alami membunuh kakak laki-laki wanita itu dalam kemarahan mereka. Mereka seluruh tubuh Yudong mulai hangus. Dia menatap ke arah Ning dengan mata benar-benar merah. Mereka adalah ayah, ibu, dan pamanku. Air mata mulai muncul di mata Ning, dan dia menggeram, dan aku adalah anak yang dikandung wanita itu. Aku datang untuk membalas dendam. B9P1